Sikat, cahaya keemasan melesat dari sela-sela alisku dan berubah menjadi daun emas, yang semakin membesar. Aku sedang mengerjakan banyak hal sekaligus ketika tiba-tiba aku menarik Lin Muzhao, yang berada di dunia air yang runtuh, ke dalam pelukanku. Aku segera membuka dunia daun ilahi dan daun-daun itu berputar cepat, berubah menjadi daun emas raksasa sepanjang 100 kaki, melindungi orang-orang yang tersisa di kapal perang di dalamnya, dan dengan cepat terbang menuju dunia yang hancur di hadapanku. Asal-usul dunia Senye sungguh luar biasa. Sekali digunakan, ia mungkin menarik keserakahan banyak kekuatan dan membawa bencana fatal bagi dirinya sendiri, tetapi sekarang ia tak peduli lagi. Seng Deli telah gugur dalam pertempuran, dan ia tak bisa membiarkan lebih banyak orang mati di alam semesta. Dalam pelukanku, Lin Muzhao mengerang. Ia telah menyempurnakan dan menyatukan dunia air. Runtuhnya dunia air juga menyebabkan luka dalam yang parah. Wajahnya yang cantik pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk memeluk pinggangku erat-erat. Rambut hitamnya yang berkilau tergerai di leherku, penuh aroma seorang gadis muda. Apa-apaan ini? Semua orang di Istana Yin yang merasa ngeri dan menatap dunia Senye, tidak dapat membedakannya. Ini harta karun yang tak tertandingi. Ia benar-benar bisa terbang di alam semesta dan melawan kekuatan hukum langit dan bumi. Mungkin ini harta karun yang mengandung hukum langit dan bumi. Jika kita mengambilnya, senjata ajaib ini luar biasa dan pasti akan membuat Istana Yin yang kita miliki semakin kuat. Benar sekali, rebut harta karun ini, basmi Bu Yixuan, dan tangkap Santo Rusa Putih. Orang-orang di Istana Yin yang sangat liar, dan setiap mata mereka penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Ada alasan mengapa mereka disebut sekte jahat. Istana Yin yang melakukan segala cara, dan setiap muridnya sangat bernafsu. Sekte semacam ini seharusnya sudah dibasmi sejak lama. Hanya karena Permaisuri Tianxin melestarikan sekte-sekte jahat ini untuk menyeimbangkan kekuatan baik dan jahat di alam atas. Kalau tidak, beliau pasti sudah bertindak sejak lama. Mereka sedang menuju ke dunia yang rusak di masa depan. Mata Duan Yuan dingin saat dia bertanya, Jia Seng, haruskah kita menyerbu dunia yang hancur ini dan membasmi semua yang ada di dalamnya? Pria tua bernama Jia Seng itu berambut putih. Jika bukan karena sedikit kejahatan di matanya, ia pasti tampak seperti makhluk abadi. Ia tersenyum tenang dan berkata, hanya ada satu dunia yang hancur di alam semesta ini, yaitu dunia Kingsu yang hancur. Dunia itu telah lama ditinggalkan dan menjadi gurun. Serang mereka dan hancurkan Bu Yixuan dan Lin Muzhao sepenuhnya, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Bagus, di dalam dunia Senye, aku merasa sedikit tertekan. Dunia Senye menyerap kekuatanku untuk melawan aturan alam semesta dan langit serta bumi di sekitarku. Di bawah serbuan udara dingin yang menusuk tulang, aku juga mulai merasa kedinginan di sekujur tubuh. Meskipun dunia Senye kuat, ia takkan mampu bertahan lama di alam semesta. Tak mungkin. Aturan langit dan bumi terlalu kuat, dan takkan mampu menghadapinya tanpa mencapai transendensi. Lin Muzhao balas menatap dengan mata indahnya dan berbisik di telingaku, adik laki-laki, mereka benar-benar mengirim seorang suci. Itu Jia Seng. Kanan, matanya seindah air, dan ia berkata dengan tenang, Istana Yin yang dikenal sebagai kekuatan kelas 1 di alam atas. Istana ini memiliki dua orang suci bergelar. Salah satunya adalah kepala istana, orang suci Daoxuan, dan yang lainnya, orang suci Roujue, yang telah kita temui. Selain itu, Istana Yin yang juga memiliki 4 orang suci biasa, salah satunya adalah Jia Yi, yang dihormati sebagai Jia Seng, seorang suci tingkat rendah. Aku mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu apakah kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sulit untuk mengatakannya. Lin Muzhao menggertakkan giginya dan berkata, Istana Yin yang sungguh hina dan tak tahu malu. Mereka mengabaikan aturan alam atas dan mengirim orang suci untuk memburu kita. Sungguh tak tahu malu. Apakah alam atas punya aturan seperti itu? Yah, ada aturan di alam atas sejak abad pertengahan bahwa para Sein yang menyalakan api rerun dewa suci dilarang berpartisipasi dalam pertarungan antar non-Sein. Dengan kata lain, jika Sein ingin bertarung, mereka hanya bisa memilih Sein. Ini perang antar Sein. Inilah mengapa guru tidak langsung menyerang Istana Yin Yang atau Paviliun Abadi setelah makam naga lilin. Sein berstatus bangsawan dan tidak bisa diserang begitu saja. Jia Seng ini, aku tidak tahu seberapa kuat dia. Semangat juang membuncah di hatiku. Mata indah Lin Muzhao berbinar saat ia menatapku dan tersenyum, bocah bodoh, kau ingin melawan seorang Sein. Lupakan saja, kukatakan padamu, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kultivator yang telah menyalakan api rerun dewa suci dan yang belum. 10 peringkat Yuanling teratas bisa membasmi seorang semi-Sein, tetapi tak seorang pun di peringkat semi-Sein berani mengatakan mereka bisa membasmi seorang Sein. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara seorang Sein dan seorang semi-Sein, jurang yang tak bisa dijembatani oleh bakat atau pemahaman.
Bukankah mereka mengatakan sebelumnya bahwa Duan Yuan dari Istana Yin yang cukup kuat untuk membasmi seorang suci? Itu bualan Istana Yin Yang. Padahal, Duan Yuan belum pernah melawan orang suci. Kalau mereka bertarung, dia pasti kalah. Hatiku terasa berat. Munculnya seorang suci sudah cukup untuk membuktikan bahwa Istana Yin yang telah bertekad untuk mengirim kita semua di kapal ini ke neraka. Mendesis. Udara di atas dunia Senye dan dunia Kingsu yang rusak bergesekan satu sama lain dengan hebat, menjadi sangat panas, dan dua kapal perang penerobos batas di belakang mereka juga mendarat dengan suara gemuruh. Aku memandang orang-orang yang terbungkus daun emas dan berkata kepada Nusan di alam dewa, mungkin, mengirim orang-orang ini ke alam dewa dapat menyelamatkan nyawa mereka. Nusan menggelengkan kepalanya. Tidak, pertama-tama, rahasia di dunia Senye tidak boleh diungkapkan kepada orang-orang ini. Kedua, kalian tidak bisa membedakan kawan dari lawan. Mengirim mereka ke alam Kingsu yang rusak sudah merupakan tindakan yang paling benar. Tidak perlu lagi diseret oleh mereka. Aku mengangguk. Aku mengerti. Untuk mengembangkan dao surgawi, seseorang harus tegas dalam membasmi. Tanpa banyak berpikir, aku tiba-tiba membuka dunia daun ilahiku dan melepaskan ratusan orang saat aku mendekati tanah alam hancur Kingsu. Kemudian, sambil melayang ke udara, aku berkata, cepat kabur. Kapal perang mereka akan segera tiba dan memburu kita. Satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup adalah mencari tempat bersembunyi dan menunggu Kekaisaran Tianxin mendapatkan berita dan mengirim kapal perang untuk menyelamatkan kita. Semua orang mengangguk dan bergegas pergi secepat kilat. Aku pun memeluk Lin Muzhao erat-erat dan bergegas masuk ke hutan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, aku terbang puluhan mil jauhnya, tetapi di kejauhan, dua monster besar turun dari langit, dan bayangan-bayangan terbang turun satu demi satu. Permainan berburu akan segera dimulai. Aku tak berani memasuki dunia Senye untuk bersembunyi. Lagi pula, seorang suci telah datang. Orang biasa tak bisa merasakan keberadaan dunia Senye, tetapi orang suci itu berbeda. Ia telah menyalakan api Rerun Dewa Suci dan memurnikan Rerun Dewa Roh menjadi Rerun Dewa Suci. Persepsinya jauh melampaui orang biasa. Begitu terbongkar, Nusan, Tante Yao, dan Yi Zhangqing akan terlibat di dunia Senye. Kakak senior, pergilah ke dunia Senye untuk menyembuhkan lukamu, dan serahkan semua urusan dunia luar kepadaku. Aku mengirim Lin Muzhao langsung ke dunia Senye, mengaktifkan pola spiritual jubah gaib pengejar angin dan pengejar petir, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan samar dan menghilang ke dalam hutan. Orang-orang dari Istana Yin yang pasti akan menyebar untuk mencari kami orang hidup dan memperlakukan kami sebagai target buruan. Dalam hal ini, aku bisa berusaha sebaik mungkin untuk menghindari satu-satunya orang suci dan membasmi para setengah orang suci dan para penguasa alam Yuanling itu. Bisa dibilang, selain Duan Yuan, aku juga bisa dengan mudah membasmi para tetua di puncak level semi-santo itu. Lagi pula, mereka bukan jenius seperti Duan Yuan, melainkan hanya semi-santo biasa, dan tidak terlalu mengancam. Lin Muzhao berada di dunia Senye dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak padaku, adik laki-laki, apakah kamu ingin memikul ini sendirian? Jika kamu sudah pulih dari lukamu, keluarlah dan bantu aku, kataku. Bagus. Dia berhenti berbicara dan segera mulai berlatih Qigong untuk menyembuhkan lukanya. Alam Kingsu yang terpecah-pecah diselimuti kabut dan hutan lebat. Pepohonan tua setinggi puluhan kaki terlihat di mana-mana. Hutan itu dipenuhi atmosfer kuno yang kuat, seolah-olah tak ada manusia yang pernah menginjakkan kaki di sana selama ratusan atau ribuan tahun. Aku melesat menembus hutan, terbang dengan kecepatan tinggi dalam mode siluman, tak berani berhenti atau meninggalkan jejak apapun. Tak lama kemudian, terdengar ledakan keras di kejauhan dan cahaya terang melesat ke langit. Jejak telapak tangan, diselimuti energi suci, berukuran ratusan kaki, tiba-tiba menyelimuti hutan, menghancurkannya menjadi debu. Tanah tiba-tiba amblas dan bergetar. Apakah itu? Serangan seorang suci. Serangan ini langsung menyebabkan gempa bumi, dan seluruh alam terfragmentasi Kingsu tampak bergetar. Sungguh mengerikan. Angin membawa lolongan kematian yang menyedihkan, beberapa orang telah diburu, dan itu tidak dapat dihindari. Dalam situasi ini, tidak seorang pun dapat melindungi orang lain. Aku menarik napas dalam-dalam dan terbang cepat ke arah yang berlawanan dengan orang suci itu, semakin jauh semakin baik. Namun, dalam sekejap mata, mereka telah tiba di tepi dunia rusak. Tanah di depan tiba-tiba retak, dan di bawahnya terdapat jurang api yang sulit diinjak manusia. Jurang itu penuh dengan aturan yang kacau. Ini adalah area terlarang, sisi berlawanan dari dunia makhluk di dunia rusak. Rasanya seperti api penyucian sepanjang tahun, dengan api bawah tanah yang menyala-nyala dan hujan es yang berterbangan. Lingkungan tempat tinggalnya sangat keras. Kami mencapai tepi jurang begitu cepat. Kingsu Broken Realm sebenarnya tidak sebesar itu. Mungkin jauh lebih kecil daripada medan perang Broken Realm tingkat rendah pada umumnya.
Pada saat ini, terdengar embusan fluktuasi dari jauh, seseorang datang. Mundur selangkah, aku melekatkan diri pada batang pohon tua. Di bawah jubah gaib, aku menyamar seperti daun, napasku sepenuhnya terblokir dan aku tidak mengeluarkan napas apapun. Dalam sekejap mata, sekelompok sosok bergegas mendekat. Total ada 7 orang, semuanya adalah murid inti Istana Yin Yang. Yang terkuat berada di tahap tengah alam Yuanling, dan sebagian besar lainnya berada di alam Tailing. Ambil tindakan, hutang darah harus dibayar dengan darah. Pedang tulang abadi mengaktifkan niat pedang yang menyatukan manusia dan pedang, dan seperti embusan angin, tubuh ketiga murid dalam Istana Yin Yang yang terbang di udara terbelah menjadi 2 dalam sekejap mata, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak minta tolong. Bagaimana? Keempat murid lainnya terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, aku sudah melancarkan serangan kedua. Ruang di sekitar mereka mulai runtuh, dan dedaunan menari-nari liar lalu menghilang. Sebatang pohon raksasa hancur berkeping-keping dalam sekejap dan tersedot ke dalam lubang hitam angkasa. Di antara mereka ada 3 murid inti Istana Yin Yang. Memangnya kenapa kalau mereka berada di alam Tailing? Menghadapi kekuatan pedang yang begitu dahsyat, mereka sama sekali tak berdaya melawan. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 1 orang. Ia adalah master tingkat menengah alam Yuanling. Statusnya di sekte dalam Istana Yin yang mungkin tidak rendah. Lagi pula, seorang master tingkat menengah alam Yuanling bisa digolongkan sebagai murid Istana Suci di Akademi Bailu. Ia mengangkat alis pedangnya dan menebas udara dengan pedang panjangnya, bagaikan pedang yang membelah air, membelah ruang menjadi yin dan yang, sangat tajam. Tertawa, niat pedang itu tajam, dan pedang ini memiliki momentum untuk terbang lurus ke angkasa. Aku berada di posisi tinggi dan menghunus pedang tanpa berpikir. Jiwa suci berwarna-warni itu meledak, dan bahkan bayangan jiwa pedang pun meledak. Serangan ini hanya untuk membasmi seketika. Murid inti Istana Yin Yang itu terkejut. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan ia tak sempat menyarungkan pedangnya. Niat pedang-pedang tulang abadi berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, melahap pedang dan lengannya. Sesaat kemudian, sebuah pilar pedang jatuh dari langit, meninggalkan kawah berasap di tanah. Murid luar biasa Istana Yin Yang di alam Yuanling ini berubah menjadi abu tanpa teriakan sedikitpun. Begitu ia menyimpan pedang tulang abadi, Zhong Heng terbang ke arah lain. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Orang suci itu mungkin sedang dalam perjalanan. Yang bisa kulakukan adalah menjaga jarak di antara mereka dan memanfaatkan perbedaan waktu untuk terus-menerus membasmi murid-murid Istana Yin Yang, agar orang suci itu bingung dan tidak tahu lokasi persisku. Daun-daun yang gugur di hutan berkibar, dan setiap helai daun telah berguguran sebelum bertemu denganku, tanpa bersuara sedikitpun. Kini aku telah memasuki tahap tengah penyatuan pedang dan hati, dan telah menguasai penyatuan manusia dan alam dalam ilmu pedang sampai batas tertentu. Mencapai tingkat ini sangatlah mudah. Bahkan daun-daun yang gugur pun tak akan bersuara saat terbang. Kemampuan bersembunyi seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan para pembasmi dari sekte berdarah pun mungkin akan jauh tertinggal. Sesuai dugaanku, aura orang suci itu muncul di tempat aku baru saja membasmi seseorang. Namun di saat berikutnya, aura orang suci itu menghilang, dan dia akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan auranya untuk memburuku. Ini berarti saya harus lebih berhati-hati. Tepat di depan, beberapa sosok terbang. Mereka adalah 5 murid Istana Yin Yang sedang bergegas menuju medan pertempuran. Kali ini, mereka semua berada di alam Raja Manusia dan tak layak disebut. Desir, dengan ujung jarinya, 2 cahaya pedang membentuk salib dan melesat ke depan. Seketika, 5 pembangkit tenaga alam Raja Manusia terpotong-potong, dan seluruh hutan belantara dijungkir-balikkan oleh energi pedang yang dahsyat itu. Aku segera berbalik dan terbang ke arah lain. Meskipun aku berada dalam situasi putus asa, aku merasa seperti ikan di air. Orang suci Istana Yin yang tidak membasmiku di rerun dewa alam semesta. Ini akan menjadi kesalahan terbesar yang dia buat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pertempuran kilat pecah di dunia hancur Kingsu. Meskipun banyak orang yang melarikan diri dari kapal dagang tewas, banyak murid Istana Yin yang tewas di tangan pedang tulang abadi, setidaknya lebih dari 100 orang. Hanya ada 500 orang yang datang ke dunia hancur Kingsu, dan lebih dari 20% dari mereka tewas dalam pertempuran. Di kaki tebing, aku berpegangan erat pada dinding batu bak kelelawar liar. Jubah tembus pandangku berubah warna senada dengan tanaman di sekitar, dan aku merasa menyatu dengan alam. Xiaoxuan, hati-hati. Di alam dewa, Nusan mengingatkan seorang tetua sekte dalam dari Istana Yin yang telah tiba, di puncak alam semi suci. Aku mengerutkan kening. Aku tidak takut pada murid-murid Istana Yin Yang, tetapi jika seorang tetua di puncak tingkat semi suci datang, aku takut aku tidak akan bisa membasminya seketika. Aku harus menggunakan cara terlarang, jadi aku tidak mengambil inisiatif.
Aku hanya berdiam diri di atas batu. Mata pedangku menembus pegunungan kuno dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam terbang ke arahku. Ia mengendus sesekali, seolah mencari aromaku. Apakah orang ini lahir di tahun Guk-Guk? Saya terkejut. Sepertinya dia sudah menemukanmu. Apa kau yakin bisa menanganinya? Tanya Efesan khawatir. Butuh bantuanku. Tidak perlu. Aku menggeleng. Kekuatanmu langka. Gunakan hanya jika kau bertemu orang suci. Aku bisa menangani yang lain sendiri. Jangan lupa, aku punya banyak trik. Nushan tertawa terbahak-bahak. Oke. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba membubung 90 derajat di udara dan mendarat di atas batu besar di depannya. Ia adalah sesepuh sekte dalam kuil Yin Yang. Matanya tidak seperti mata manusia, melainkan mata elang. Angin bertiup, dan jubahnya terangkat. Bentuk wajahnya juga membuat orang-orang merasa aneh. Ia tidak terlihat seperti manusia, melainkan agak mirip binatang. Ini adalah orang yang telah berlatih keterampilan aneh. Hei, sampai kapan kau mau bersembunyi? Ia menjerit tajam, dan tiba-tiba telapak tangannya terpisah membentuk cakar elang. Darah dan energi mengalir deras ke langit, dan energi suci menyembur keluar, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa perak. Cakar tajamnya menembus angin dan langsung menuju dadaku. Tekanannya begitu kuat sehingga sebelum aku sempat bereaksi, batu besar di belakangku sudah runtuh dan menjauh karena tekanannya. Klang! Pedang tulang abadi terhunus, cahaya pedang tajam, tiang pedang melesat ke angkasa, bayangan jiwa suci berwarna-warni dan jiwa pedang meledak seketika, dan 9 pedang kembali menjadi satu yang ganas melesat ke arah wajahnya. Seluruh ruang di depan terdistorsi. Energi suci tetua sekte dalam ini sangat kuat, tetapi kekuatan aturannya sedikit lebih rendah, sehingga energi suci yang melonjak terus menyerang energi pedang pelindungku, tetapi tidak mampu menahan serangan pedang tulang abadi. Cahaya pedang yang terbentuk dari 9 pedang yang bergabung menjadi satu serangan jatuh, mendorongnya mundur puluhan kaki. Membasmi. Mengabaikan kekacauan ki dan darah di tubuhku, aku bergegas maju dengan pedang di tangan. Dengan kilatan pedang, kerikil dan pepohonan di sekitarnya tercabik satu demi satu. Benda-benda berantakan itu membentuk serangkaian badai yang mengamuk, yang memberikan tekanan besar padanya. Dalam sekejap, aku melancarkan teknik tingkat tinggi teknik naga sejati Zenhai. Saat ini, laut Ki-ku jauh lebih unggul daripada laut rohku sebelumnya, dan kekuatan teknik penekan laut secara alami meningkat beberapa kali lipat. Hanya dengan satu serangan, sesepuh sekte dalam istana Yin yang muntah darah. Ia meraung marah, mengerahkan energi suci di tubuhnya. Sebuah bayangan harimau meraung di tubuhnya. Ia tak percaya bahwa dirinya, seorang setengah suci tingkat puncak, akan ditindas oleh seorang kultivator muda di alam Yuanling akhir. Cakarnya tiba-tiba mendarat di tanah, mengguncang bumi, dan tubuhnya terpental ke atas, menyemburkan energi suci yang tak berujung. Pengadilan kematian. Aku melangkah maju, dan tubuhku melakukan lompatan yang luar biasa, dan ruang di belakangku mulai retak. Kabut hitam bergulung masuk, membentuk kerundewa ruang seluas puluhan kaki. Niat pedang yang mengerikan mengalir, dan mengamuk bersama kekuatan kerundewa ruang. Dalam sekejap mata, tetua pintu dalam meraung, dan kedua lengannya hancur oleh kekuatan kerundewa ruang, dan tubuhnya berlumuran darah yang ditinggalkan oleh niat pedang-pedang tulang abadi. Seluruh tubuhnya langsung terluka parah. Sudah berakhir. Aku berteriak pelan, lalu kembali dengan pedang tulang abadi di tanganku dan memukulnya di bagian belakang kepalanya. Aku tidak percaya. Ia meraung, dan kakinya tiba-tiba menancap di tanah. Kekuatan reguler yang tak terhitung jumlahnya melesat dari punggungnya, membentuk wujud cangkang kura-kura raksasa. Itu adalah teknik bertahan dengan momentum yang luar biasa. Teknik ini sepertinya diwarisi dari sejenis binatang purba. Kekuatannya luar biasa dahsyat. Aku tak bisa mematahkan kekuatan ini dengan menyerang langsung. Tetapi metodeku berada di luar imajinasinya. Secerca aturan ruang dan waktu berlalu, dan waktunya tiba-tiba terbalik. Skala waktu berfluktuasi dengan cepat, dan teknik penyu ilahi tidak dapat digunakan. Pedang tulang abadi jatuh dan langsung menghancurkan dahinya. Namun, semangat juang tetua pintu dalam ini jauh melampaui imajinasiku. Rerundewa roh menjadi panas. Dia ingin meledakkan rerundewa roh dan mati bersamaku. Adik laki-laki, masuklah. Dunia Senye melayang keluar dari antara kedua alisku. Lin Muzao mengulurkan lengan gioknya dan langsung menarikku dan pedangku ke dalam dunia Senye. Detik berikutnya, suara gemuruh datang dari dunia luar. Itu adalah ledakan jiwa seorang master alam semi suci puncak. Kekuatannya agak menakutkan, bahkan dunia Senye pun terdampak langsung dari lokasi ledakan. Untaian aturan dan ritme transenden melindungi dunia Senye dari bahaya, tetapi banyak aturan yang tetap musnah, dan aura dunia Senye juga berkurang drastis. Ini buruk. Meskipun dunia Senye kuat, ia bukannya tak terkalahkan. Dunia ini telah lama rusak dan tentu saja perlu diperbaiki.
Aku terbang keluar dari dunia Senye dan langsung mengembalikan daun itu ke rerun dewa spiritual Meiling. Dari kejauhan, aku melihat ledakan diri Lingsu, tetua sekte dalam istana Yin Yang, membentuk cekungan dengan radius 10 mil. Semua gunung dan sungai di sekitarnya hancur. Kekuatannya luar biasa. Jika tidak ada dunia Senye, aku khawatir aku tidak akan bisa lolos dari bencana ini apapun yang terjadi. Namun, karena ledakan ini, aku bisa berpura-pura jatuh dan menemukan tempat yang relatif aman untuk bersembunyi sementara waktu. Lagi pula, mustahil bagiku untuk melawan orang suci itu sampai bantuan Zhongzu tiba. Butuh setidaknya 2 hari sejak hilangnya kapal perang kita hingga pengiriman pesan, dan setidaknya 2 hari lagi bagi Zhongzu untuk mengumpulkan pasukan. Ini juga berarti aku harus bertahan di sini selama 4 hari. Semua ini tergantung pada kerahasiaan dunia Senye. Aku mengaktifkan pola spiritual jubah gaib dan terbang dengan kecepatan tinggi di tengah kabut. Tak lama kemudian, aku mendengar suara gemericik air di depanku. Sebuah sungai mengalir menembus hutan dan mengalir ke dalam kegelapan di kejauhan. Aku mengerutkan kening dan mengamati dengan mata pedangku. Aku mendapati bahwa sungai itu sangat dalam, setidaknya 30 meter dalamnya. Jika aku masuk lebih dalam ke sungai, napasku akan lebih tersembunyi, dan mungkin aku bisa menipu persepsi spiritual orang suci itu. Terlebih lagi, air sungai itu mengalir, dan bahkan napasku pun akan terhanyut. Setelah serangkaian pertempuran sengit, tubuhnya terluka dan membutuhkan waktu untuk pulih. Ia langsung terbang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi api yang berterbangan dan tenggelam ke dalam sungai. Rasa dingin yang teramat sangat menerpa wajahnya, dingin sekali. Ia berenang menyusuri sungai sejauh hampir 10 mil, lalu tenggelam ke kedalaman sungai, membenamkan dunia Senye ke dalam lapisan batuan gelap di dasar sungai. Ia pun terbang ke dunia Senye untuk berlindung sejenak. Sikat, saat tubuh yang basah kuyup memasuki dunia Senye, Tante Yao dan Lin Muzhao segera datang menyambutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya sedikit kedinginan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan menggunakan energiku untuk menyembuhkan luka-lukaku. Gunakan waktu ini untuk berlatih. Jangan bermalas-malasan dan teruslah berlatih. Mungkin kita akan ditemukan oleh Santo itu, dan kemudian pertempuran sengit tak terelakkan. Saudari, kita mungkin harus bergabung untuk melawan Santo sejati bersama-sama. Lin Muzhao mengangguk. Jangan khawatir, Tuan pasti tidak akan tinggal diam jika tahu kita hilang. Semoga kita bisa melalui ini. Aku berhenti berbicara dan mulai memejamkan mata serta mengatur pernafasanku. Adapun orang-orang tak bersalah yang diburu di dunia luar, aku tidak akan mati bersama mereka, tetapi aku akan membasmi mereka yang membasmi mereka satu persatu. 3 hari di dunia luar sama dengan 1 bulan di dunia Senye. Sebulan berlalu dengan cepat. Dengan latihan gila yang menghabiskan 3 tetes cairan roh binatang buas tingkat 6 dan ratusan kristal roh darah setiap hari, tubuhnya menjadi semakin kuat. Setiap pori-pori terbuka, dengan rakus menyerap energi spiritual yang berasal dari dunia Senye. Ada perasaan yang bergejolak di tubuhnya, dan kekuatan yang sangat dahsyat melonjak dan meletus, yang terasa agak familiar. Ini dia lagi, urat suci kedua akan segera berakhir. Aku sangat gembira. Tak kusangka bisa membuka vena suci kedua di alam Yuanling. Tiba-tiba, badai meletus dalam diriku, cahaya cemerlang memancar dari tubuhku. Vena suci yang jernih dan berkilauan terbentuk di dalam diriku, membentang dari lengan hingga kakiku. Energi suci merasuki seluruh tubuhku. Saat itu, panggung spiritualku meraung, seolah dunia baru telah terbuka. Aturan Sein Dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke rerun dewa spiritual, diserap oleh langit dan bumi di dalamnya. Ini adalah tanda bahwa alam suci perlahan terbuka. Vena suci kedua, bibir Lin Muzhao sedikit terbuka, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Adik, pusatkan pikiranmu dan kembangkan sepenuhnya vena suci ini. Aku akan melindungimu. Aku mengangguk dan kembali memejamkan mata. Butuh waktu hampir 1 jam untuk akhirnya membuka urat suci ini sepenuhnya. Sebuah urat suci yang cemerlang membentang di seluruh daging dan darah tubuhku, bagaikan sulur peri, menyebabkan kekuatan di tubuhku terus meledak, meningkatkan kekuatanku setidaknya 30%. Dikombinasikan dengan urat suci sebelumnya, sekarang aku dapat mengeluarkan kekuatan 60% lebih banyak daripada kultivator Yuanling biasa. Sebelumnya, kekuatan jiwa suci 7 warna meningkat 100 kali lipat vitalitas normal, tetapi sekarang telah meningkat drastis hingga titik di mana pedang atau pukulan acak memiliki kekuatan 160 kali lipat pukulan biasa. Bagi para kultivator alam Yuanling biasa, sungguh menakjubkan jika mereka bisa mengerahkan 20 kali lipat kekuatan biasa dengan mengandalkan fondasi tubuh fisik mereka. Bahkan Li Qingyin pun hanya bisa berkultivasi hingga hampir 100 kali lipat. Tapi aku sekarang adalah pengecualian. Aku bisa mengerahkan 160 kali lipat kekuatan di alam Yuanling. Ini juga alasan terbesar mengapa aku bisa langsung melawan alam Semi Sein.
Saat itu, seolah-olah tsunami sedang mendekat ke dalam tubuh, dan gelombang energi vital yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menghantam lautan Qi dengan dahsyat. Apakah ini sebuah terobosan yang akan segera terjadi? Saya sangat gembira bisa mencapai puncak alam Yuanling begitu cepat. Rasanya tubuh saya memang sangat kuat. Ayo kita ikuti saja arusnya. Lin Muzhao tersenyum dan berkata, jika tubuhmu sudah merasa butuh terobosan, tak perlu menekan kultivasimu. Terobosan alami dan sekilas melihat kekuatan puncak alam Yuanling akan sangat bermanfaat bagimu. Lagi pula, kita sedang berada dalam situasi genting sekarang dan membutuhkanmu untuk menerobos. Baiklah, kakak senior, tolong lindungi aku lagi. Bagus. Aku duduk bersila lagi dan menelan 3 tetes cairan roh binatang buas tingkat 6 sekaligus. Tiba-tiba, rasanya seperti 3 gunung berapi meletus di perutku. Energi spiritual yang agung itu memengaruhi seluruh tubuhku. Gua jiwa mulai bergetar. Seluruh dunia Lingsu bergetar dan berguncang. Kedua urat suci itu juga bersinar bersama, beresonansi dengan ledakan kekuatan di tubuhku. Setelah mempraktikkan pemahaman sejati seni perang dan penaklukan dan menyelesaikan satu siklus besar, vitalitas dalam tubuh saya meningkat setidaknya 10%. Lautan Qi yang agung dikelilingi oleh gumpalan energi suci, dan dengan liar menyerap energi spiritual di dunia Senye dan memurnikannya menjadi energi suci. Sebagian energi spiritual lainnya langsung diubah menjadi energi suci di 2 urat suci. Ini adalah sebuah kesempatan. Awalnya, para master alam Yuanling tidak memenuhi syarat untuk melihat sekilas kekuatan jalan suci, tetapi saya dapat dianggap telah melihat aturan misterius ini sebelumnya. Lapisan-lapisan cahaya muncul dari permukaan tubuh, membentuk perisai udara, yang juga merupakan pembatas. Perisai ini merupakan penghalang alami antara langit dan bumi. Hanya dengan menembus penghalang ini, seseorang dapat mencapai tahap akhir alam Yuanling, melangkah ke puncak alam Yuanling, dan melihat sekilas alam tertinggi alam Yuanling. Dalam sekejap mata, keringat sudah mengucur deras di sekujur tubuhnya, dan kulitnya memerah karena vitalitas yang terpancar. Jejak taktik pertempuran di tubuhnya diaktifkan satu persatu, seolah membentuk tungku-tungku kecil, semakin menempa fisik dan dagingnya, serta mengeluarkan beberapa kotoran dari tubuhnya bersama keringat. Setiap terobosan di alam adalah pemurnian tubuh, membuat daging mencapai kesempurnaan, sehingga ia akhirnya dapat mencapai alam tertinggi manusia, pengudusan daging. Tentu saja, saya masih jauh dari sana, tetapi terobosannya berjalan cukup lancar. Mencicit, retakan muncul pada perisai udara di permukaan tubuh, dan akhirnya runtuh sepenuhnya akibat hantaman energi vital yang dahsyat di dalam tubuh. Tiba-tiba, energi vital emas yang sangat murni meraung dan bergejolak, berubah menjadi energi naga sejati yang bertahan di permukaan tubuh. Naga asli berputar-putar dan memancarkan kekuatan ilahi. Butuh waktu hampir sebatang dupa sebelum berubah kembali menjadi energi vital dan kembali ke lautan Qi. Kali ini, dengan terobosan ini, teknik naga sejati benar-benar menyatu dengan kekuatanku sendiri. Ini berarti teknik naga sejatiku menjadi semakin kuat, dan itu hal yang baik. Hah, aku menghela napas lega dan perlahan membuka mata, hanya untuk menyadari bahwa penglihatanku telah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan tanpa membuka mata ilahi pedang Dao, aku bisa melihat lebih jauh. Aturan segala sesuatu di dunia Senye muncul di mataku. Jelas, ini adalah kekuatan puncak alam Yuanling. Baik penglihatan maupun persepsi telah meningkat pesat. Tentu saja, peningkatan yang paling nyata adalah kekuatan. Kekuatan puncak alam Yuanling jauh berbeda dari tahap akhir, setidaknya 2 kali lipat. Dan ini baru kekuatan aslinya. Dengan peningkatan 160 kali lipat jiwa suci 7 warna dan 2 urat suci, pedang yang diayunkan begitu saja bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana? Lin Muzhao berlutut di sampingku, menatapku dengan senyum di matanya yang indah. Semoga yang terbaik. Aku tersenyum kecil terima kasih, kakak senior. Mengapa kamu bersikap sopan? Ia membuka sedikit bibir merahnya, dengan sedikit kesedihan di mata indahnya, lalu berkata, kakak senior, dengan kekuatanmu sekarang, kau seharusnya bisa dengan mudah meraih peringkat pertama Yuanling Ranking. Jika kita masih punya kesempatan untuk kembali ke Zhongzhou hidup-hidup. Aku merasakan keputusasaannya, jadi aku menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata, kakak senior, kita akan keluar hidup-hidup. Percayalah pada dirimu sendiri. Sisa waktu saya dihabiskan untuk menyerap kekuatan spiritual dunia Senye dan mengisi kembali energi vital di Laut Qi tingkat ke-10. Sayangnya, energi suci yang saya murnikan hanya bisa berubah menjadi untayan pita sutra yang mengambang di Lingsu, dan tidak bisa masuk ke Laut Qi. Lagi pula, yang saya buka sekarang masih lautan energi vital, bukan lautan suci untuk memasuki alam semi-suci. Keduanya pada dasarnya berbeda dan tidak bisa digunakan bersama-sama. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba terdengar gemuruh dari dunia luar, dan langit serta bumi mulai berguncang. Gejolak dari dunia luar itu cukup untuk memengaruhi dunia Senye, jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya.
Ada apa? Lin Muzhao berdiri cepat. Bahkan Tante Yao, yang tengah mempelajari teknik pedang Wu Chen Shengmi secara lengkap, berdiri dan menatapku dengan mata indahnya yang penuh kekhawatiran. Aku mengerutkan kening dan langsung membuka mata Dewa Pedang, menembus dunia Senye dan memandang dunia luar. Tiba-tiba, pemandangan di depanku mengejutkanku. Di udara, sesosok transenden berdiri di atas langit, terbungkus cahaya suci. Telapak tangannya dengan lembut menyapu, dan energi suci bergulung, bagaikan kekuatan surga. Dalam sekejap mata, area pegunungan dan sungai yang luas mulai runtuh. Seluruh sungai telah terputus, dan terputus ribuan kaki oleh Jia Seng ini. Kekuatannya terlalu kuat, cukup untuk menghancurkan seluruh dunia Kingsu yang hancur. Apa yang terjadi? Tanya Lin Muzhao. Aku berbisik, Jia Seng telah mulai menghancurkan alam terfragmentasi Kingsu. Sepertinya, mereka telah menemukan bahwa dunia Senye ada di area ini, tetapi mereka belum menentukan lokasi pasti kita. Apa yang harus aku lakukan? Dia mengerutkan kening sedikit. Aku menghunus pedang tulang abadi dengan bunyi dentang dan berkata dengan tenang, tidak masalah. Kalau musuh datang, kita akan melawannya. Kalau banjir datang, kita akan menghadangnya dengan tanah. Pada saat ini, sebuah suara samar dan agung turun dari langit. Itu adalah Jia Seng dari Istana Yin Yang, berkata, Bu Yixuan, Lin Muzhao, aku tahu kalian di sini. Keluar dan bertarunglah segera. Jika tidak, bukan hanya kalian, tetapi bahkan alam Kingsu yang terpecahkan akan berada dalam bahaya. Aku akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya dan memusnahkannya ke dalam hukum alam semesta. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Aku menarik napas dalam-dalam dan melirik, lalu mendapati bahwa di seberang sungai, beberapa penduduk asli dari alam terfragmentasi Kingsu juga telah muncul. Mereka mengenakan kulit binatang, memegang tombak kuno di tangan mereka, dan menatap Jia Seng di udara dengan wajah ngeri. Ketakutan dan ketidakberdayaan di mata mereka langsung terpancar di hatiku. Jika aku tidak keluar, aku hanya akan menyeret mereka ke bawah untuk dikuburkan. Kalau begitu, ayo bertarung. Kakak senior, aku akan keluar dan bertarung, kataku. Aku akan pergi bersamamu, katanya dengan tenang. Tante Yao berdiri dan berkata, aku juga ikut. Ayao, kamu tinggal saja. Aku berkata tanpa ragu, dengan kekuatanmu saat ini, pergi keluar sama saja dengan mati. Kau harus tetap di dunia Senye, dan mungkin kau bisa menyelamatkan hidupmu. Bahkan jika aku dan kakak perempuanku mati dalam pertempuran di sini, seseorang harus memberitahu guru dan sepupuku siapa yang membasmi kami. Tante Yao mengepalkan tangan merah mudanya, menggigit bibir merahnya, dan menatapku dalam-dalam dengan mata indahnya, tetapi tidak berbicara. Detik berikutnya, Lin Muzhao mengangkat tangannya dan menunjuk, dan aturan Dao Suci pun jatuh, langsung menyegel Tante Yao Zen. Ia berkata, saudari junior, batasan berat ini hanya bisa menjebakmu selama 3 hari. Kuharap kau bisa selamat. Kakak senior Muzhao, desir, Lin Muzhao dan saya terbang keluar dari dunia Senye bersama-sama. Bersamaan dengan itu, kami melambaikan tangan untuk mengirimkan dunia Senye lebih dalam ke tanah. Vitalitas di permukaan tubuh kami mengembun dan mengaduk air sungai. Tak lama kemudian, Lin Muzhao dan saya muncul di permukaan air. Menatap ke arah kami, Jia Seng berdiri di udara, dengan energi suci yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia sangat mempesona, bagaikan matahari yang berdiri di udara. Selain itu, Duan Yuan dan yang lainnya juga muncul satu persatu, begitu pula 3 tetua sekte dalam Istana Yin Yang. Semakin banyak orang yang datang, dan mereka pasti telah menerima pesan dari Jia Seng. Tak ada cara untuk menghindarinya. Tak ada pilihan selain melawan. Akhirnya kau keluar, kata Jia Seng sambil tersenyum. Lin Muzhao, menggenggam pedang giok putih dengan gaun berkibar-kibar, tampak bak peri. Matanya yang indah berbinar-binar saat ia tersenyum dan berkata, Senior Jia Seng, Anda dianggap sebagai tokoh penting di Istana Yin Yang. Mengapa Anda menyerang kami, para junior? Apa Anda tidak malu? Jia Seng tersenyum tenang, aku tak berdaya. Peri Muzhao dan teman muda Bu Yixuan begitu berbakat sehingga generasi muda Istana Yin Yang tak mampu menekanmu. Demi reputasi dan martabat Istana Yin Yang, aku tak punya pilihan selain bertindak sendiri untuk melenyapkan mereka berdua demi Istana Yin Yang dan para kultivator jahat di alam atas. Apakah Peri Muzhao punya kata-kata terakhir? Tidak, Muzhao bersedia bertarung dengan senior. Oh, Jia Seng menunjukkan ekspresi terkejut. Lin Muzhao, apa kau benar-benar merasa dirimu layak untuk bertarung denganku? Momentum Jia Seng meledak, dan energi suci yang agung mulai menyelimuti langit dan bumi di sekitarnya, membuat semua orang ketakutan. Lin Muzhao, mengenakan pakaian putih seputih salju, tersenyum dan berkata, Senior, kau pasti bercanda. Kekuatan dan wilayahku jauh lebih rendah darimu. Tapi kau sungguh tak tahu malu. Sebagai seorang suci, kau menyerang seorang junior yang hanya setengah suci.
Aku tak punya pilihan selain bertarung. Hahaha, sungguh tajam lidah Santo Rusa Putih. Jia Seng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sang Guan Zi tidak salah menerimamu sebagai muridnya. Kau memang memenuhi syarat untuk menjadi orang suci Akademi Rusa Putih. Jika kau diberi waktu 3 hingga 5 tahun lagi untuk berkembang, aku harus mengakui bahwa aku lebih rendah darimu. Tapi sekarang, kau hanyalah seorang orang suci tingkat akhir. Aku bisa dengan mudah membasmimu, dan lidahku yang tajam takkan mampu menyelamatkanmu. Tapi, suaranya meninggi, dan matanya yang berkilat tajam menatapku dan berkata, teman muda Bu Yixuan memang cukup cerdik. Kau bahkan memaksa para tetua sekte dalam istana Yin yang kita untuk menghancurkan diri sendiri di Rerun Dewa Roh. Aku harus menyelesaikan masalah ini dulu. Bagaimana kalau, aku mengantarmu pergi dulu, lalu mengirim kakak seniormu, Peri Mu Zhao, untuk menemanimu. Bagaimana? Saya tidak bisa meminta lebih. Pedang tulang abadi diarahkan langsung ke Jia Seng, dan semangat juangku pun meledak, memicu niat pedang yang luar biasa. Jika aku menantang Jia Seng terlebih dahulu, berusaha sekuat tenaga, bahkan menggunakan teknik naga sejati dan tebasan skala waktu, aku mungkin bisa melukai Jia Seng. Dengan cara ini, Lin Muzhao mungkin punya peluang. Lagi pula, dia adalah seorang master di daftar setengah suci dan memenuhi syarat untuk bersaing dengan para santo tingkat rendah. Namun, pada saat ini, Duan Yuan datang sambil memegang pedang merah darah di tangannya dan berkata, Paman, aku punya permintaan. Menjelaskan, Bu Yixiwan membuatku merasakan pahitnya kegagalan di perjamuan 100 wanita cantik Sasu. Sekarang aku telah membentuk kembali Laut Kiku dan mencapai puncak semi suci. Aku bahkan memiliki beberapa wawasan tentang jalan kematian. Itulah sebabnya aku ingin membasmi Bu Yixiwan dengan tanganku sendiri. Kalau tidak, dia akan menjadi penghalang ibel di jalan kultivasiku, dan aku khawatir itu akan memengaruhi kultivasiku sepanjang hidupku. Mata Duan Yuan dipenuhi dengan niat membasmi. Jia Seng mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, Duan Yuan, aku sudah berjanji pada kepala istana bahwa kau akan mengerahkan seluruh kekuatanmu. Bahkan jika kau kalah, itu tidak masalah. Aku akan membantumu membasmi Bu Yixuan. Ya, terima kasih, Paman. Duan Yuan menggenggam pedang tajam di tangannya, dan hukum pedang yang dingin dan mematikan menyembur dari tubuhnya. Ia tampak seperti ibel yang telah jatuh ke alam ibel. Rantai hukum bagaikan tangan hantu api penyucian berputar-putar di sekelilingnya, dan tiba-tiba terjalin, menyemburkan pilar cahaya pedang yang mendebarkan, membubung ke angkasa, menyapu ke segala arah, memaksa banyak penguasa alam Tailing dari istana Yin yang mundur. Pedang dan hati menjadi satu. Hatiku bergetar. Setelah melewati gerbang neraka sekali, Duan Yuan benar-benar mencapai transendensi dalam ilmu pedang. Awalnya, ia hanyalah seorang jenius tingkat pertama dalam ilmu pedang, tetapi kini ia telah melangkah ke ranah penyatuan pedang dan hati dengan mengandalkan aturan pedang kematian. Ia memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai salah satu jenius teratas di ranah atas. Tidak heran ia berani menantangku secara langsung. Dengan kultivasi puncak alam semi suci dan tingkat pedang tahap awal ranah penyatuan pedang dan hati, ia memang memenuhi syarat untuk membasmiku. Wajah cantik Lin Muzhao memucat, oh tidak, saudara muda, biarkan aku bertarung melawan Duan Yuan, kamu berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal wilayah. Tidak, aku mengangkat tangan untuk menghentikannya dan berkata, kakak senior, Duan Yuan juga ibel di hatiku. Jika aku tidak membasminya, aku akan merasa kasihan pada Seng Deli, kasihan pada Zhao Qingfeng, dan kasihan pada begitu banyak orang yang mati karenaku. Yah, kamu harus ekstra hati-hati. Tubuh Duan Yuan tertusuk pedang, dan ia menjadi sangat arogan. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana kalau kau berhati-hati? Kau tetap akan terbasmi oleh pedangku. Sekelompok master sekte dalam dari istana Yin yang juga tertawa terbahak-bahak, dan masing-masing dari mereka tampaknya penuh percaya diri atas kemenangan Duan Yuan. Tuan muda mewarisi ilmu pedang hukum kematian. Ini adalah berkah tersembunyi. Kali ini, Bu Yixuan harus menelan buah pahitnya sendiri. Ini karma. Sehebat apapun dirimu, kau tak bisa lepas dari hukuman karma. Tuan muda pasti akan membasmi Bu Yixuan dalam 10 gerakan. Aku bertaruh 1 juta kristal roh darah. Aku bertaruh dengan 10 wanita cantik bahwa Tuan muda akan mampu membasmi Bu Yixuan dalam 20 gerakan. Wajah semua orang penuh dengan ejekan, seolah-olah mereka mengira kemenangan Duan Yuan merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Hatiku serasa ditindih gunung. Sungguh, aku jauh lebih rendah dari Duan Yuan. Di puncak alam Yuanling, aku berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dibandingkan dengan puncak alam semi-Sein. Terlebih lagi, Duan Yuan bukanlah seorang semi-Sein biasa, melainkan seorang semi-Sein jenius sejati. Pemahamannya akan aturan dan ilmu pedang jauh lebih unggul daripada para semi-Sein biasa.
Dia sungguh luar biasa. Lawan seperti ini bahkan lebih menakutkan. Namun, sekuat apapun dia, kita tetap harus berjuang. Jauh di lubuk hatiku, aku tak kuasa menahan diri untuk meraung, dan ribuan aturan pedang melesat ke langit, tiba-tiba menembus depresi di hatiku. Sebuah pilar pedang suci melesat dari atas kepalaku, lalu mulai melebar beberapa kaki lebarnya, kontras dengan pilar pedang aturan kematian milik Duan Yuan. Sungguh menarik. Yang satu adalah jalan yang benar, dan yang lainnya adalah jalan yang jahat, seolah-olah itu adalah pertempuran yang ditakdirkan oleh takdir. Mata Duan Yuan dipenuhi api ibel berwarna merah darah, pedang panjangnya berdenting, dan ia menginjak ikan yin yang. Ia tampak seperti seorang kultivator tahu jahat yang telah keluar dari api penyucian kematian. Pedang panjang itu memisahkan dua sisi realitas dan kematian, terbungkus dalam cahaya dahsyat yang bergulir, dan menembus ruang dengan satu pedang, mengguncang seluruh dunia. Serangan pedang di alam kesatuan hati pedang memang jauh melampaui alam pencerahan hati pedang. Serangan pedang Duan Yuan sangat dahsyat, mengandung misteri hukum kematian dan hukum kesatuan hati pedang, serta memadukan hukum bela diri istana Yin yang itu sendiri. Serangan pedang ini saja hampir dapat menjadikannya dewa di kalangan generasi muda di alam atas. Selain para jenius papan atas seperti Li Qingyin, Rang Si Chen Jue, Lin Muzhao, dan Luo Qi, jumlah orang yang mampu menahan pedang ini dapat dihitung dengan jari. Dengan jentikan tangan, pedang tulang abadi melesat ke arahku, dan jiwa suci 7 warna serta laut Qi 10 lapis melesat dengan dahsyat. Aku berteriak pelan, dan aturan spasial di depanku langsung terpisah. 4 aturan runtuh spasial menyebar di sepanjang arah pedang. Hanya misteri aturan spasial yang dapat mematahkan pedang Duan Yuan yang penuh tekad. Ledakan. Kedua pilar pedang itu saling bertabrakan, menimbulkan gelombang energi, tetapi aku menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pedang tulang abadi menusuk seolah-olah menusuk ke dalam lautan luas yang tak berujung, dan kekuatannya tidak mengenai apapun. Tepat saat aku terkejut, cahaya merah darah menusuk miring di antara asap dan debu, dan mendarat tepat di bahuku. Dengan suara nyaring, 9 lapisan energi pedang pelindung tertusuk satu demi satu. Kemudian bahunya terasa mati rasa, dan ia terluka. Semburan darah menyembur keluar, dan daging di bahunya terkoyak oleh pedang Duan Yuan. Klang! Pedang tulang abadi dengan cepat menjatuhkan pedang panjang itu. Aku segera mundur, merasakan hawa dingin di hatiku. Serangan pedang tanpa alasan ini benar-benar membuatku menderita kekalahan hanya dalam satu gerakan. Ini jelas bukan seni pedang sungguhan, melainkan semacam ilusi. Benar saja, Duan Yuan memurnikan jiwa gadis sakit yang memenangkan juara kedua dalam perjamuan 100 wanita cantik, memperoleh kemampuan ilusinya, dan bahkan mengintegrasikan ilusi ke dalam ilmu pedangnya. Nyatanya, pedang pertama yang Duan Yuan tikamkan tadi sama sekali tidak nyata, melainkan ilusi yang berevolusi dari ilusi. Pedang kedua adalah pedang yang asli. Aku menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa, menjaga pikiranku tetap jernih, dan seberkas kekuatan aturan emas dan merah menyatu ke dalam mataku, membuka mata dewa yang menghunus pedang. Duan Yuan berdiri di udara, pedang di tangan, matanya penuh cibiran Bu Yixuan, kau semakin lemah. Kupikir kau bisa menjadi lawanku, tapi aku tak menyangka kau bahkan tak bisa menangkis satu gerakan pun dari tuan muda ini. Aku sangat kecewa. Kau tak lagi layak menjadi ibel di jalan kultivasiku, bahkan setitik debu pun. Sekelompok orang dari istana Yin yang begitu bersemangat hingga mereka tampak seperti sedang menggunakan narkoboy. Tuan muda tak terkalahkan. Dia melukai Bu Yixuan dengan satu gerakan, dan akan membasmi murid pedang suci dalam 10 gerakan. Hahaha, dasar murid sombong Santo Pedang Rusa Putih. Sekarang sepertinya dia biasa saja. Dia bahkan bilang sudah mencapai tingkatan penyatuan hati pedang. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Penyatuan hati pedang seperti ini lebih baik tidak ada. Ternyata semua legenda itu palsu. Sepertinya Bu Yixuan belum menyadari kesatuan sejati antara pedang dan hati. Itu hanya ilusi. Orang-orang hanya mengatakan itu untuk menyenangkan Santo Pedang Rusa Putih. Kekuatan sejati Bu Yixuan mungkin paling tinggi hanya di tingkat tengah pencerahan hati pedang. Dia masih jauh dari kesatuan pedang dan hati. Hebat. Setelah Bu Yixuan dikalahkan, kita semua akan punya kesempatan untuk menikmati peri Muzhao. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan Lin Muzhao di belakangku memiliki mata seterang bulan, tubuhnya yang halus sedikit gemetar karena marah. Energi suci berputar di sekitar pedang Muzhao, dan ia berada di ambang kehancuran. Kakak senior, jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya mengiriminya pesan langsung, mengatakan, hati-hati dengan serangan mendadak Jia Seng. Adik kecil, kau baru saja, katanya lirih, ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Aku tersenyum dan berkata, aku meremehkan musuh. Jangan khawatir, kakak senior. Duan Yuan tadi tidak menggunakan kekuatan pedang, melainkan ilusi. Selama aku berhati-hati dan waspada, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku.
Baguslah. Dia menghela napas lega. Saya diam-diam senang karena ilmu pedang Duan Yuan kini mengintegrasikan aturan kematian, ilusi, dan kesatuan hati pedang, yang bisa dibilang cukup kuat. Terutama ilusinya, yang juga merupakan kekuatan asimetris, dengan efek menembus alam dan membasmi musuh yang kuat. Setelah memiliki mata dewa ilmu pedang, saya dapat melihat menembus ilusi ini. Jika Lin Muzhao melawan Duan Yuan, ia mungkin akan menderita kerugian besar dalam hal ini. Apakah kau siap mati? Tanya Duan Yuan sambil tersenyum. Meskipun tampak bangga, ia sama sekali tidak merasa santai. Malah, ia meningkatkan kemampuan pedangnya ke tingkat yang lebih tinggi. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dengan tenang. Di dalam mata Dewa Pedang, dua sosok Duan Yuan muncul, satu nyata, dan yang lainnya sedikit ilusi. Sosok ilusi ini merupakan evolusi dari ilusi, dan bahkan mata surgawi pedang pun tak mampu menembusnya. Hanya mata Dewa Pedang yang mampu menembusnya. Ia memang baru saja mengalami sedikit kerusakan dalam hal ini, tetapi untungnya itu hanya luka ringan, dan lukanya bisa disembuhkan dengan sedikit latihan. Sekarang kamu sudah siap, datanglah dan rasakan teknik pedang 4 ilusi milik Tuan Muda ini. Duan Yuan tertawa terbahak-bahak dan bahkan memberi nama pada rangkaian teknik pedang yang menggabungkan ilusi ini. Dia cukup arogan dan langsung menunjukkan kartunya, sama sekali tidak khawatir aku bisa melihat teknik pedang ilusinya. Hidup dan mati adalah kekecewaan. Duan Yuan menghunus pedangnya, dan tiba-tiba kehampaan di sekitarnya bergemuruh, dan misteri seni pedang aturan kematian pun terungkap. Hantu-hantu kematian menari-nari di bilah pedang, dan wajah-wajah samar terus menghilang, seolah-olah kekuatan dunia bawah telah bangkit. Dalam sekejap mata, segala sesuatu di sekitarnya jatuh ke dalam kondisi reinkarnasi yang layu dan berkembang. Daun-daun telah layu sepenuhnya bahkan sebelum jatuh ke tanah, sungai mengering dengan cepat, dan segalanya tenggelam dalam keheningan. Apakah ini teknik pedang 4 ilusi yang diciptakan Duan Yuan? Di mata Dewa Pedang, sesosok terpisah dari tubuh Duan Yuan dan tidak lagi menyerangku, melainkan melayang ke udara. Pedang panjang itu memancarkan kekuatan hukum kematian. Dengan Swiss, pedang itu menembus ruang dan menusuk lurus ke arahku dengan gumpalan-gumpalan hantu. Sebelum pedang itu tiba, daya tembus tajam dari kekuatan kematian telah mengguncang jantung pedangku. Inilah serangan yang sebenarnya. Adapun ilusi hidup dan mati yang terlihat oleh mata manusia, itu hanyalah ilusi yang digunakan oleh Duan Yuan. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Dulu aku mengira Duan Yuan, pewaris istana Yin Yang, hanyalah seorang cabul yang haus akan kecantikan. Tapi sekarang tampaknya dia benar-benar berbakat. Kekuatan aslinya mungkin tidak kalah dengan Ibel tak tertandingi Rangsi Chen Jue dari Paviliun Abadi. Tapi begitu teknik pedang 4 ilusi itu terungkap, seberapa kuatkah kekuatannya? Lonceng pedang segala sesuatu. Aku melesat ke angkasa, dengan energi suci dan energi vital berputar di sekitar pedang panjangku, dan sebuah tebasan melesat langsung dari penyatuan pedang dan hati. Puluhan niat pedang mengalir dan berhamburan di angkasa. Tepat saat kedua pedang itu bertabrakan, niat pedang yang mengalir ini melesat menembus angkasa dan menusuk tubuh Duan Yuan, dengan tegas dan tanpa ampun. Wajah Duan Yuan langsung memucat, dan ia segera menarik kembali serangannya dan mundur, terus mengayunkan pedangnya untuk memotong untaian energi pedang yang melompat di angkasa, tetapi ia tidak dapat memotong semuanya. Dalam sekejap mata, 3 energi pedang menembus aura pedang pelindungnya, dan darah menyembur keluar puf-puf-puf. Situasi telah berubah, dan kali ini giliran lawannya yang menderita. Melihat Duan Yuan mundur setelah terluka, sekelompok murid istana Yin yang tercengang. Apa yang terjadi? Tuan Muda terluka dalam satu pukulan. Cara apa yang digunakan Bu Yixuan? Dia pasti menggunakan cara yang sangat keji dan tak tahu malu untuk menyerang Tuan Muda secara diam-diam. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melukai Tuan Muda? Lagi pula, Tuan Muda jauh lebih kuat darinya. Paman Master Jia, kami mohon Anda segera bertindak dan membasmi Bu Yixuan. Saat itu, Duan Yuan mengayunkan pedangnya dan menggeram, diam. Aku belum kalah. Jia Seng mengangguk setuju tidak buruk, anak itu mudah diajar. Lin Muzhao mengerutkan bibir merahnya, dan tangannya yang terkepal sedikit mengendur saat ini. Tubuh Duan Yuan dipenuhi simbol-simbol seni pedang aturan kematian. Ia menatapku tajam, seolah sedang menguji kekuatanku dan bertanya-tanya mengapa aku bisa melihat menembus ilusi dan penyamarannya. Namun, level mata ilahi seni pedang berada di bawah mata surgawi seni pedang. Saat ini, simbol-simbol aturan telah menyatu dengan mataku, dan aku sama sekali tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. 9 surga kekecewaan. Duan Yuan meraung lagi, dan 9 aura pedang yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 9 naga kematian hitam. Raungan itu tak henti-hentinya, dan tubuhnya bagaikan seorang prajurit muda yang mendampingi naga sungguhan. Cahaya pedangnya tajam, dan ia melancarkan serangan bersama naga kematian berkepala 9.
Kali ini, aku tak kuasa menahan rasa dingin di hatiku lagi. Ilusi kedua dari teknik pedang 4 ilusi, aturan pedang dan kehendak naga kematian berkepala 9 semuanya nyata, bahkan tubuh Duan Yuan nyata, jadi di mana ilusi ini? Hati pendekar pedang itu tenang, menggunakan keheningan untuk mengatasi gerakan. Tiba-tiba aku mengayunkan pedangku, dan seluruh tubuhku bagaikan gunung abadi. Aku mengarahkan pedang dengan ringan, dan seberkas api putih menyapu, memasuki kondisi pikiran menyeret pedang. Segala sesuatu di sekitar mulai melambat, termasuk kecepatan Duan Yuan. Saat ini, ia telah melayang ke udara, mengendalikan 9 kondisi pedang manifestasi naga kematian sejati untuk membasmi. Saat menghunus pedang, 9 naga kematian sejati tiba-tiba meraung, dan dalam sekejap masing-masing meronta dan berubah menjadi 3 niat pedang. Dalam sekejap, 27 niat pedang tajam muncul dan menerkamku. Begitu dahsyatnya, apakah ini kekuatan sebenarnya dari teknik pedang 4 ilusi? Meskipun dia musuh, aku sangat mengagumi bakat Duan Yuan. Dia mengaktifkan kekuatan ilusi tepat saat serangannya hampir selesai. Di antara 27 bayangan naga asli, hanya 9 yang nyata. Dia harus melanggar aturan 9 pedang, kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos dari nasib ditelan. Dan betapa mudahnya mengidentifikasi 9 serangan pedang asli dalam sekejap. Namun, yang lain tidak bisa, tapi aku bisa. Seberkas cahaya muncul di depan mataku, bagai embusan angin, menyapu bersih ke-27 bayangan naga sejati kematian, dan akhirnya menyisakan 9 serangan nyata. Aku mengangkat pedangku untuk menghadapinya. 9 aura pedang mengelilingi pedang tulang abadi, dan di samping itu, terdapat 5 aturan kerun dewa ruang. Bum bum bum. Aturan ruang terus runtuh, mencabik-cabik 6 bayangan naga sejati. Pada saat yang sama, ia dengan lembut membuka tangan kirinya, mengaktifkan tangan penangkap naga, dan menghancurkan bayangan naga sejati ke-7. Pada saat yang sama, ia mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan menyerbu. Jejak kepalan tangan naga sejati meledak, menghancurkan 2 bayangan naga sejati kematian lainnya. Pedang tulang abadi itu penuh dengan misteri aturan ruang dan langsung bertabrakan dengan pedang Duan Yuan. Setelah bertukar puluhan serangan dan pertahanan berturut-turut, mata Duan Yuan berkobar, dan ia memadukan ilusi ke dalam ilmu pedangnya. Setiap pedang tampak nyata dan palsu, sulit dibedakan, dan kekuatan ilmu pedang aturan kematian mengalir di bilahnya. Energi suci terus meledak dan menghancurkanku, mengguncang pergelangan tanganku hingga mati rasa, bahkan mulut harimauku pecah dan berdarah. Tak mungkin. Meskipun aku cukup kuat untuk bersaing dengannya dalam ilmu pedang, perbedaan alamnya sangat besar. Dengan alam dan kekuatan Duan Yuan saat ini, kekuatan setiap serangan 2 kali lipat lebih besar dariku. Alasan mengapa kami bisa bertarung secara seimbang hanyalah karena ia sedikit lebih unggul dalam ilmu pedang, jiwa suci 7 warna, dan ilmu pedang aturan ruang. Lulus. Kedua pedang itu bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut dahsyat yang membuat keduanya terlempar ke belakang. Duan Yuan mengerutkan kening. Bisakah kau melihat ilusiku? Aku tersenyum dan berkata, apa menurutmu kemampuan ilusimu sehebat itu? Siapapun bisa melihatnya. Kalimat ini bagaikan sambaran petir. Wajah Duan Yuan tiba-tiba berubah muram, dan ia bergumam, mustahil. Benar-benar mustahil. Mustahil kau bisa melihatnya. Pada saat ini, Jia Seng berkata dengan tenang, Duan Yuan, jangan biarkan kata-kata orang lain mengganggu ilmu pedangmu. Tidak masalah apakah dia bisa melihat atau tidak, basmi saja dia. Mata Duan Yuan tiba-tiba berbinar-benar sekali, terima kasih atas bimbinganmu, Paman. Sambil berbicara, Duan Yuan tertawa terbahak-bahak, mengangkat jarinya, dan setetes darah di ujung jarinya tiba-tiba terbakar hebat. Saat darah membara, aturan kematian di sekitarnya menjadi semakin mempesona, seolah-olah puluhan juta hantu sedang menari. Raungan serak dan putus asa itu bagaikan ratapan roh-roh jahat di api penyucian, dan dalam sekejap, niat pedang yang cemerlang meledak dan menebas. Wei Yang 9 tikungan. Aku langsung menghadapi serangan itu dengan 9 pedang tak tertandingi, tetapi tepat saat Wei Yang Jiuku melancarkan serangan ke-9, kondisi mental pedang itu runtuh satu demi satu. Aku sama sekali bukan tandingan pedang Duan Yuan, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul di hadapanku. Runtuhnya ruang angkasa. Di tengah pusaran aturan pedang, pedang itu langsung musnah di depan mataku. Segala sesuatu di hadapanku terdistorsi. Cahaya pedang yang tersisa jatuh ke dahiku dengan suara Swiss, mengenai energi pedang pelindung dan memercik. Nyaris celaka. Jika aku tidak menggunakan kekuatan lebih dari 9 tingkat kerun dewa dan pemusnahan ruang, pedang ini mungkin telah menembus lautan Kiku. Kejam sekali. Aku mengerutkan kening. Serangan ini seperti dua makhluk yang berbeda dari serangan Duan Yuan sebelumnya. Apakah dia mengorbankan setetes darah demi kekuatan kematian dari 9 Netherworld? Ilmu pedang yang didasarkan pada aturan kematian ini jauh melampaui prajurit suku kegelapan manapun yang pernah kuhadapi sebelumnya.
Bahkan tak ada satu raja pun yang bisa menandingi kekuatan Duan Yuan saat ini. Setelah meninggal sekali, Duan Yuan berubah total. Pada saat ini, Duan Yuan mengorbankan tetes darahnya yang kedua, dan dengan suara Qi, ia menebas dengan pedang di udara, dengan kekuatan untuk menelan langit dan melahap bumi. Gunung-gunung kuno dan tanah di bawahnya terangkat, dan ribuan debu membubung ke langit, sehingga Lin Muzhao harus menggunakan pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun orang-orang di istana Yin dan Yang, mereka semua berada di bawah perlindungan wilayah Jiaseng. Energi suci berubah menjadi perisai udara berbentuk bola, dan semua benda terbang musnah ketika mengenai bola tersebut. Gerakan ini sungguh dahsyat, waktunya berjuang keras. Aku bergegas menuju Duan Yuan tanpa peduli apapun. Pedang tulang abadi terbungkus dalam kekuatan pedang dan hati. Energi pedang pelindung 9 lapis terus-menerus menangkis aturan pedang yang datang dan menyebarkan niat pedang. Dalam sekejap mata, darah mengalir dari sudut mulutku. Mata Duan Yuan melebar saat dia mencibir, apakah kau mencari kematian? Pengadilan kematian. Aku menggeram dengan suara rendah, hanya membasmimu sekali lagi. Swiss, Swiss, Swiss. Kekuatan ilmu pedang menurut hukum ruang dan waktu meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, 4 rantai aturan skala emas merentang di sekelilingnya. Untuk sesaat, waktu dan ruang di sekitarnya tampak terbalik. Pedang yang Duan Yuan korbankan dengan darahnya dan bertekad untuk menangkan tiba-tiba melemah seiring waktu berjalan mundur. Ia terkejut dan sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, pada saat ini, pedang tulang abadi menembus jantungnya dengan kekuatan guntur. Engah, bila pedang itu menembus dadaku, dan energi vitalku tiba-tiba menyembur keluar dari pergelangan tanganku, langsung menghancurkan dada Duan Yuan. Di tengah niat pedang dao pedang aturan kematian yang pekat dan kacau, aku mengangkat satu tangan, menggambar tanda api yang membakar, dan langsung menguapkan semua yang ada di hadapanku. Wajah Duan Yuan memucat, dan dia berteriak dari lubuk hatinya tidak. Tidak. Namun tubuhnya dihancurkan sedikit demi sedikit, dan tidak dapat dihentikan. Bu Yixuan, kau mencari kematian. Raungan menggelegar meledak di udara, dan Jiaseng turun dari langit. Tangannya yang besar menamparkan dari kedua sisi seperti gunung emas. Semua aturan runtuh dalam sekejap. Serangan dari orang suci itu sangat kuat. Jika seseorang tidak bisa menghindarinya, hampir pasti ia akan mati. Xiao Xuan, suara Nusan terngiang di telingaku. Saya mengirim pesan suara jangan lakukan apapun, saya akan melakukannya sendiri. Energi naga sejati meledak, dan aku langsung menggunakan kekuatan terkuat dari teknik naga sejati. Seluruh tubuhku diselimuti sisik emas, dan aku melesat menuju Jiaseng seolah-olah mengenakan baju sirah naga sejati. Puluhan rantai aturan runtuhnya waktu diinjakkan di bawah kakiku. Pedang tulang abadi memicu salah satu kekuatan paling magis di dunia, dan seni pedang aturan waktu meledak seketika. Skala waktu slash. Puluhan niat pedang berdasarkan aturan waktu dan ruang tiba-tiba bergabung dan semuanya meledak ke tubuh Dharma Jiaseng. Ini pertama kalinya aku menggunakan skala waktu untuk membasmi musuh, tapi aku tak pernah menyangka akan menggunakan trik ini pada orang suci. Langit dan bumi kehilangan warnanya, badai bergejolak, dan lubang hitam waktu yang pekat muncul di udara, menelan semua materi nyata. Jiaseng, yang berada di pusat skala waktu, mengerang, dan napasnya tiba-tiba berkurang hampir setengahnya. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari badai, dengan api yang berkobar di telapak tangannya. Api Rerun Dewa Suci. Ini adalah kekuatan supranatural yang diagungkan oleh alam atas sebagai kekuatan tertinggi. Saya hampir lupa bahwa musuh yang saya hadapi adalah seorang suci yang menyalakan api Rerun Dewa Suci. Ledakan. Tubuhnya terhantam keras dan terlempar bagai bola meriam, menghantam gunung-gunung dan pepohonan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Kesadarannya mulai kabur. Gumpalan api Rerun Dewa Suci masih menempel di tubuhnya, membakar dagingnya hingga hitam. Di kejauhan, jeritan halus Lin Muzhao terdengar. Ia telah menyerang Jiaseng. Tubuhnya tampak akan hancur berkeping-keping, dan tubuh naga sejati tak mampu menahan api Rerun Dewa Suci. Gumpalan api merah keemasan melahap setiap inci kulitnya, menguapkan dan menekan kekuatan di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Kali ini saja sudah sulit untuk mengatasinya. Ia bahkan merasa tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Ia terbaring di Rerun Dewa, terengah-engah. Di dalam tubuh, tanda hukum Phoenix muncul. Aturan dan kehendak Phoenix ini berhasrat menyelamatkan sang guru dan berusaha sekuat tenaga memadamkan api Rerun Dewa Suci. Ah! Meridianku berkedut kesakitan, dan tiba-tiba aku terduduk dari bebatuan. Tanda Phoenix sempat menekan kekuatan api Rerun Dewa Suci, tetapi aku tak lagi berwujud manusia. Tubuhku hangus menghitam, dan darah merah cerah mengalir dari retakan di kulitku. Banyak energi dan semangat juga mulai menghilang. Ini tak dapat diterima. Ia menggertakkan gigi dan memaksakan diri untuk mengaktifkan teknik naga sejati. Sisik naga tumbuh lagi untuk menutup lukanya.
Pada saat ini, sosok-sosok turun dari langit. Mereka adalah murid-murid istana Yin Yang. Mereka semua menatapku dengan tatapan membasmi, dan beberapa sudah menghunus pedang dan hendak menyerang. Bu Yixuan, kau membasmi kakak seniorku Duan Yuan, pewaris istana Yin Yang. Kau mati hari ini. Saudara-saudara dan rekan-rekan seperguruan, siapapun yang bisa membasmi Bu Yixuan pasti akan menjadi terkenal dan sensasional di dunia jahat. Jika kita menyerang bersama, dia sudah diambang kematian. Basmi Bu Yixuan. Dalam sekejap, puluhan pedang melesat di langit dengan momentum yang begitu dahsyat hingga bumi berguncang. Sungguh kejam sekelompok orang itu, mereka benar-benar menyerang seperti ini. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari dunia Senyai. Sosok itu adalah Nusan. Tubuhnya yang ramping dan berlekuk samar-samar terlihat di balik roknya. Lekuk tubuhnya lembut, seolah melilit punggungku bagai pita sutra yang lembut. Lengannya memelukku erat, bahkan sepasang kakinya yang seputih salju pun melingkari pinggangku. Detik berikutnya, energi suci yang bergejolak mengalir ke tubuhku dari seluruh tubuhnya dan langsung berubah menjadi energi vital yang agung. Dia mentransfer kekuatannya kepadaku dan tidak berencana untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Sosok Nushan menjadi samar, diselimuti kabut, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas. Namun, suaranya yang selembut anggrek terdengar tubuhku belum stabil, dan tidak mampu menopang kultivasiku. Sekarang aku akan mentransfer kekuatanku kepadamu, dan kau akan bertarung dengan segenap kekuatanmu. Aku punya kekuatan, dan kau punya stamina, jadi kita saling melengkapi dengan sempurna. Keyakinanku langsung melonjak, dan lautan Ki 10 kali lipat serta jiwa suci 7 warna di tubuhku terisi oleh kekuatan Nusan. Pedang tulang abadi juga melonjak dengan niat pedang yang luar biasa, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Aku merasa seperti telah melangkah ke alam semi suci. Pembasmian ini tak terelakkan. Aku mengangkat pedang tulang abadi, dan sebuah pilar pedang melesat ke langit. Pedang yang menyatu dengan pedang dan hati itu langsung tersapu. Bum bum bum. Pegunungan kuno dipenuhi suara pedang beradu. Hasilnya sungguh tak terduga. Kekuatan sekelompok murid istana Yin yang ternyata tak tertandingi. Puluhan energi pedang langsung hancur berkeping-keping. Sebaliknya, pedangkulah yang menembus dan langsung mencabik-cabik tubuh beberapa murid. Darah dan an dalam berceceran di tanah. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang murid Aula Yin yang mundur dengan wajah pucat. Kapal yang rusak itu masih memiliki 3.000 paku. Apa Bu Yixuan sedang memakai narkoboy? Dia masih sangat ganas. Kita tidak bisa mengalahkannya. Biarkan para tetua membasminya. Para murid mundur selangkah, dan 3 sosok melayang ke udara. Mereka adalah para tetua sekte dalam istana Yin Yang, semuanya berada di puncak alam semi suci. Kekuatan telapak tangan, kekuatan tinju, dan niat pedang mereka bergemuruh. Ketiganya berlatih teknik telapak tangan, tinju, dan pedang masing-masing, tetapi sumber kekuatan mereka adalah metode pikiran kutub Yin Yang. Setiap pukulan dan setiap pedang dapat memisahkan Yin dan Yang. Momentum mereka begitu agung sehingga untuk sesaat, semua sumber cahaya di langit tampak tertarik dan menjadi gelap. Membasmi. Dengan raungan, 2 jurus memindahkan gunung dan sungai dan naga yang muncul dari jurang meletus bersamaan, dan langit dipenuhi dengan aura pedang yang bergulung-gulung. 1 orang dan 1 pedang cukup kuat untuk melawan 3 tetua istana Yin Yang. Kultivasi mereka memang sangat solid. Bahkan dengan bantuan Nusan, aku tetap tidak bisa memenangkan pertempuran dengan cepat. Aku harus terus menyerang dengan liar untuk mencapai keseimbangan tertentu. Di sisi lain, Lin Muzhao memegang pedang giok putih, pakaian putihnya berkibar, dan sosoknya yang anggun melangkah ke dalam konsepsi artistik kitab suci kuno Tianfeng. Seluruh auranya menyatu, yang merupakan tingkat keempat dari metode mental kitab suci kuno Tianfeng, alam Tianfeng Miaoyi. Dikombinasikan dengan kekuatan penyatuan pedang dan hati, ia mampu melawan Jia Zhengli dalam hal pemahaman pedang dan tak terkalahkan. Di sisi lain, Jia Zheng memiliki 3 bekas luka mengerikan di tubuhnya. Itu adalah luka yang disebabkan oleh Time Scale Slash, serangan waktu, yang tidak dapat disembuhkan. Butuh biaya dan waktu yang cukup besar untuk pulih sepenuhnya. 3 bekas luka ini saja sudah cukup untuk membuat kekuatan Jia Zheng turun sekitar 30%. Jika tidak, Lin Muzhao mungkin sudah kalah. Waktu hampir habis, kita harus bertarung cepat. Seorang tetua sekte dalam yang menghunus pedang berkata dengan mata berbinar, Duan Yuan telah terbasmi. Jika kita tidak bisa membawa kepala Bu Yixuan kembali ke sekte, aku khawatir kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada kepala istana, dan kita bahkan mungkin harus mengorbankan nyawa kita. Tetua Su, Tetua Lu, jangan sembunyikan lagi jurus rahasia kalian, gunakan seluruh kekuatan kalian, dan basmi Bu Yixuan bersama-sama. Penatua Su menyeringai sinis, baiklah, biarkan anak ini merasakan kekuatan tinju Taixuanku. Saat ia berbicara, energi suci meletus dari tubuhnya, mengubahnya menjadi pusat badai kekuatan.
Tinjunya disempurnakan oleh energi suci dan berubah menjadi warna baja. Terdengar suara guntur samar, dan dua aliran udara, satu putih dan satu hitam, berputar-putar di sekitar lengannya. Ia menghantamkan tinjunya dengan kekuatan yang dapat merobek langit dan membelah bumi, lalu meraung, hancurkan jiwaku. Pukulan ini sungguh kuat, hatiku langsung terasa remuk. Aku mengerutkan kening dan terpaksa mengerahkan seluruh kekuatanku. Aku mengayunkan pedangku dan menikamkannya ke arah Penatua sebagai guntur. Di saat yang sama, waktu di sekitarku mulai berputar balik. Tepat setelah tinju Penatuasu menghantam duniaku, waktu tiba-tiba berputar mundur. Puluhan rantai cahaya dengan sisik pedang runtuh ruang dan waktu meledak di sekitarku. Aku mengarahkan bilah pedang dan langsung mengunci aura Penatuasu. Skala waktu slash. Puluhan rantai sisik, bagaikan sinar pedang yang tiada taraf, menghantam langsung ke tubuh Tetuasu. SSSTTT. Penatuasu mengangkat tinjunya, seluruh tubuhnya membeku di udara, tatapannya kosong, retakan-retakan merah darah menyembur dari sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, ia hancur berkeping-keping, tubuhnya dengan cepat musnah dalam kekuatan pedang waktu. Bahkan jiwanya pun tak mampu menghindari serangan pedang itu, dan ia pun terbasmi. Kau berani sekali, makhluk kecil. Di belakangku, Penatua Lu meraung, guntur bergemuruh di telapak tangannya, dan ia turun dari langit dengan kekuatan surgawi. Ia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan seketika memunculkan dua jejak telapak tangan raksasa yang jatuh. Jejak telapak tangan itu mengguncang aturan ruang dengan dahsyat. Sebelum kekuatan itu jatuh, aku terluka parah, darah mengucur dari sudut mulutku, dan luka berdarah menyembur dari lenganku dengan suara kresek-kresek. Penatua Lu ini bahkan lebih kuat dari Penatua Su barusan. Meskipun Nusan memberiku aturan dan kekuatan, bagaimanapun juga, aku masih harus menggunakan tubuhku yang rusak, yang merupakan kerugian besar. Swiss, Swiss, Swiss. Rantai aturan skala waktu meledak dari sekelilingku, tetapi mata Penatua Lu berkilat tajam, dan kekuatan penyegel tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Ia mencibir, trik yang sama, kau mau menggunakannya 3 kali. Aku tersenyum tipis, menggertakkan gigi, dan tiba-tiba bangkit dari tanah. Meskipun aturan pedang cahaya melayang di sekitarku, aku mengayunkan pedang yang sangat mengguncang bumi. Dengan suara dentuman keras, tubuh Dharma Santo Pedang Abad Pertengahan muncul dalam cahaya pedang. Itu adalah Santo Pedang Abad Pertengahan Bei Chen Feng. Pedang yang berisi bayangan jiwa pedang menembus segalanya, dan suara siulan membubung ke langit. Ledakan, niat pedang dan kekuatan telapak tangan saling bertabrakan, dan lenganku kembali terbuka dengan beberapa luka berdarah, dan darah terus mengalir. Namun, situasi Penatua Lu bahkan lebih buruk. Ia meremehkan kekuatan pedangku. Salah satu lengannya terlempar ke udara dengan suara Swiss dan terpotong oleh kekuatan bayangan jiwa pedang. Tak ada tiangan pelindung atau kekuatan penyegel daging yang mampu menahan kekuatan transenden ini. Kamu, Penatua Lu meraung, dan aku pergi tanpa sepatah kata pun. Aku berubah menjadi kilatan petir dan menjatuhkan 5 pedang berturut-turut, yang membuat Penatua Lu sengsara. Ia sepenuhnya tertindas oleh kekuatan aturan. Meskipun setiap pedang didukung oleh kekuatan telapak tangan, sisa energi pedang masih membuat tubuh Penatua Lu berlubang-lubang, dan ia berubah menjadi manusia berdarah dalam sekejap mata. Pada saat ini, suara siulan tajam terdengar dari belakangku. Tetua itu yang menghunus pedang. Ilmu pedangnya telah mencapai tingkat hati pedang yang sempurna. Energi pedang 9 lapis melesat menembus udara dengan energi suci yang bergulung. Aturan ilmu pedang yang tajam dan berpengalaman. Energi pedang itu langsung menembus energi pedang pelindungku. Dengan embusan, cahaya pedang putih menembus bagian depan perutku. Sungguh ilmu pedang yang hebat. Aku mengerang dan berbalik cepat, perutku terasa nyeri. Hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa kondisi Nushan Suster Nushan. Dia terengah-engah, tubuhnya hampir tertusuk oleh tubuhku, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata, silakan, basmi Tetua Lu dulu. Serahkan orang yang membawa pedang itu pada Bingzu Shan. Dia langsung memanggil Gunung Bingzu, dan stalagmit Haoran berubah menjadi gunung pedang, yang menindas sesepuh yang menghunus pedang dalam sekejap mata. Aku sedikit menyembuhkan lukaku, dan dengan sekejap pedang, aku membasmi Tetua Lu yang terluka parah lagi. Dia ingin melarikan diri, jadi dia memanggil senjata sihir tulang jimat, yang sangat cepat dan terbang puluhan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Mau pergi, pedang tulang abadi menunjuk ke kejauhan, dan tiba-tiba aura pedang meledak dari jarak 100 kaki. Aura pedang itu merajalela, mendistorsi aturan ruang dan waktu, dan seketika menyebabkan kerundewa ruang waktu secara menyeluruh. Penatua Lu mengeluarkan raungan maut, dan seluruh tubuhnya tak dapat berhenti, ia langsung menerjang pusaran kerundewa waktu, dan tubuhnya tercekik hingga menjadi abu. Aku terengah-engah, tubuhku hampir mati, dan aku menoleh untuk melihat sesepuh yang telah mengejutkan para prajurit terbang dan membuat bayangan di gunung.
Ia adalah seorang ahli ilmu pedang dan merupakan yang terkuat dari tiga sesepuh sekte dalam. Saat itu, ia menatapku dengan mata tajam, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang kuat dan menakutkan, lalu berkata, Bu Yixuan, harus kuakui kau memang jenius pedang yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Jika kau diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, aku khawatir bukan hanya Duan Yuan, tetapi bahkan raja-raja papan atas seperti Rang Si Chen Jue dan Peri Qingyin pun takkan mampu menandingimu. Jadi aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan alam Kingsu yang rusak hidup-hidup. Aku menyeka darah dari sudut mulutku dengan agak canggung, mengarahkan pedang tulang abadi ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum, Istana Yin Yang dan aku sudah lama berselisih. Pilihannya cuma kau atau aku. Kenapa kau banyak bicara? Sekarang, keluarkan kartu trufmu. Kalau tidak, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya lagi. Sombong sekali. Aku, Peng Wanju, mencintai anak muda sepertimu. Kalau begitu, aku akan menghabisimu dengan cepat sebagai tanda kebaikanku. Jadi orang ini adalah Peng Wanju. Nusan berbisik di telingaku, hati-hati. Peng Wanju dijuluki si gila pedang di Istana Yin Yang. Meskipun dia belum menyalakan api rerun Dewa Suci, sudah diakui secara luas bahwa begitu dia memasuki alam suci, dia memiliki peluang besar untuk menjadi seorang suci pedang, bahkan seorang suci pedang bergelar yang legendaris. Ilmu pedangnya tidak konvensional dan sama sekali tidak sederhana. Aku mengangguk. Aku baru saja mengalaminya. Cedera terparahku disebabkan olehnya. Meskipun tingkat ilmu pedang Peng Wanju hanya sebatas jantung pedang, ia mampu dengan mudah mematahkan energi pedang 9 tingkatku. Ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Orang ini menggunakan pendekatan yang tidak biasa dengan pedangnya, mengabaikan pertahanan, dan memusatkan seluruh kekuatannya pada serangan. Aku harus berhati-hati. Tiba-tiba, Peng Wanju menghunus pedangnya, dan cahaya pedang itu bagaikan bulan, melayang di udara. Aura pedangnya dipenuhi aura roh jahat yang sangat kuat. Niat pedangnya melonjak, terbelah menjadi 3 di udara, dan datang dengan momentum yang mencekik segalanya. Sekte Ibel menjadi 3 bintang. 3 energi pedang datang bagai cahaya yang mengalir, bagai bintang yang jatuh ke tanah. Aku menarik napas dalam-dalam, dan hati pedang dari segala sesuatu bergetar. Ini pertama kalinya aku menghadapi situasi di mana seseorang dengan tingkat ilmu pedang yang lebih rendah dariku dihancurkan. Peng Wanju pasti telah berlatih ilmu pedang selama ratusan tahun. Akumulasi dan fondasi ini sungguh mengerikan. Mampu mengembangkan kondisi mental ilmu pedang ke tingkat ini jelas merupakan langkah yang tidak biasa. Alam segala sesuatu terbuka, dan mata Dewa Pedang menembus sumber kekuatan 3 bintang Sekte Ibel, tetapi saat ini hatiku terasa tak berdaya. Sekalipun aku menembus sumbernya, itu akan sia-sia. Aku tak punya cara untuk mengatasinya, jadi aku hanya bisa bertarung langsung. Pedang tulang abadi merangsang momentum 9 pedang yang kembali menjadi satu, dan cahaya pedang menyapu, bertabrakan dengan 3 niat pedang yang mengalir 3 kali berturut-turut. Dang, dang, dang. Bilah pedang itu seakan menghantam baja, menyebabkan lengannya mati rasa. Kilatan cahaya muncul di udara, dan tubuh Peng Wanju menyatu dengan cahaya pedang itu. Pedang panjang itu menusuk lurus ke bawah, terbungkus angin dingin yang menggigit. Bintang pembasmi surgawi Sekte Ibel. Pedang itu memancarkan cahaya dingin, tetapi mengandung niat membasmi yang tak berujung dan energi suci yang melonjak. Menghadapi pedang ini, aku hanya bisa melihat tembus pandangnya, tetapi tak mampu menembusnya. Aku segera mundur dan mengayunkan pedang panjang itu untuk mengaktifkan lonceng pedang segala hal. Tertawa, cahaya dingin bilah pedang itu menembus langsung ke lonceng pedang segala hal. Peng Wanju adalah monster, kekuatannya setidaknya 3 kali lipat dariku, dan ditambah dengan teknik pedangnya yang tidak konvensional, daya hancur teknik pedangnya sangat mengerikan. Bila pedang itu menembus lonceng pedang segala hal seperti cahaya dingin yang mengancam jiwa, dan menembus langsung ke leherku, penuh dengan niat membasmi. Aku berteriak pelan, dan tangan kiriku berubah menjadi emas. Aku menggunakan teknik tangan menangkap naga dari teknik naga sejati untuk tiba-tiba meraih bilah pedangnya, dan kaki kananku melayang ke udara, menendang perutnya dengan keras. Ledakan, Peng Wanju terdorong ke belakang, tetapi telapak tanganku tercekik hingga berlumuran darah, menambah hinaan atas lukaku. Hei, Peng Wanju membalikkan pergelangan tangannya, mengibaskan darah yang menodai bilah pedang. Ia berkata, anak kecil, kau pikir kau tak tertandingi dalam ilmu pedang. Sekarang setelah kau mencicipi ilmu pedang Sekte IBL-ku, bagaimana perasaanmu? Apa kau pikir ilmu pedang gurumu Zhuge Ming benar-benar yang terbaik di bawah pedang suci alam atas? Kau benar-benar tidak tahu diri. Kukatakan saja, akulah orangnya. Aku mengerutkan kening. Kau pikir kau siapa? Kalau usiamu tidak 100 tahun lebih tua, apa kau bisa mengambil pedangku? Peng Wanju mencibir, memangnya kenapa kalau begitu? Sebenarnya, meskipun aku sudah hidup lebih dari 100 tahun dan berlatih ilmu pedang selama lebih dari 100 tahun,
dan menyeret orang-orang sezamanku sampai mati, kau juga akan dicekik sebelum kau dewasa. Semuanya sudah ditentukan saat kau menaiki kapal perang pendobrak batas di kota Fulan itu. Aku menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan energi internalku, dan tiba-tiba melancarkan serangan. Kali ini, aku mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Di bawah kecemerlangan teknik pedang, kecepatan tubuhku meningkat drastis, dan aku berada di depan Peng Wanju dalam sekejap. Pedang tulang abadi menyapu secara diagonal, merangsang bayangan jiwa pedang dan kekuatan jiwa suci 7 warna. Pilar pedang dengan pedang dan hati yang menyatu membubung ke langit, menunjukkan keunggulanku dalam ilmu pedang. Peng Wanju meraung, menggunakan teknik pedang ajaib sekte tersebut, dan pedang panjangnya terbang seperti guntur untuk membasmi. Suas-huas-hua. Ketiga intensi pedang itu bergerak cepat dan melompat-lompat di angkasa tanpa henti, membuat Peng Wanju mustahil menangkap apapun dalam serangannya. Dalam sekejap mata, mereka menyerang bagian belakang kepalanya, dan serangan frontalku pun tiba, membentuk serangan penjepit dari depan dan belakang. Membuka, Peng Wanju meraung, dan badai seakan melanda tubuhnya. Dengan suara dentuman, pilar pedang terlepas dari tubuhnya dan melesat ke langit. Ia berhasil menembus alam kesatuan hati pedang di tengah pertempuran dan memasuki alam kesatuan hati pedang. Kalau tidak salah, Peng Wanju mungkin sudah lama menembus alam kesatuan hati pedang. Alasan ia masih bertahan di alam kesatuan hati pedang mungkin karena ia ingin memahami semua aturan alam kesatuan hati pedang. Ia licik dan berambisi besar. Saya khawatir ia sudah lama berencana untuk menerobos ke alam kesatuan hati pedang sambil menyalakan api rerun Dewa Suci, dan langsung menjadi seorang pedang suci, untuk menantang posisi penguasa istana Yin Yang. Sayangnya, angan-angan itu tidak menjadi kenyataan. Sudah terlambat. Dengan lambaian pedang tulang abadi, ratusan niat pedang muncul, melompat liar, dan menyerang Peng Wanju bagai hujan. Peng Wanju tampak sedikit malu setelah baru saja mencapai keadaan menyatu antara pedang dan hati. Ia mengayunkan pedang untuk mengaktifkan jurus sihir abadi, tetapi ia hanya bisa memadatkan selapis energi pedang pelindung dan masih tak mampu menahan amukan pedang aturan ruang angkasa. Tiup, tiup, tiup. Dadanya dan punggungnya terus-menerus tertusuk oleh energi pedang, dan darahnya terus mengalir. Inilah konsekuensi dari pendekatan yang tidak konvensional. Begitu Peng Wanju mengambil inisiatif menyerang, praktisi pedang biasa memang hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Namun, selama situasinya dibalik dan pertahanan diubah menjadi serangan, maka ilmu pedang ajaib Peng Wanju akan tampak rentan. Hanya berfokus pada pertahanan sambil mengabaikan pertahanan ditakdirkan menjadi jalan tanpa jalan kembali, dan Peng Wanju pun harus membayar harganya. Kemenangan atau kekalahan diputuskan dalam sepersekian detik. Menurutmu, apakah akan berguna untuk menghancurkan persatuan pedang dan hati sekarang? Geramku dan terus menyerang. Kau biarkan aku pergi kali ini saja. Pupil mata Peng Wanju mengerut hebat, seolah menyadari sesuatu. Ia memohon, asalkan kau tidak membasmiku, aku bisa memberimu 3 senjata transendental 1000 roh. Sudah terlambat, kamu harus mati. Kekuatan pedang tulang abadi menebas, dan Peng Wanju, yang awalnya berada di atas angin, tak bergerak. Meskipun baru saja memasuki kondisi penyatuan pedang dan hati, itu sia-sia. Tubuhnya langsung terbelah menjadi 2 bagian, dan darah mengucur deras. Sekelompok murid istana Yin yang begitu ketakutan hingga mata mereka melotot, lalu mundur dan melarikan diri seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada saat ini, terdengar raungan keras dari jarak ratusan kaki, dan seberkas energi suci meledak dengan kekuatan yang membumbung tinggi ke angkasa. Jejak telapak tangan yang dibalut kekuatan agung surgawi menyapu bumi. Segera setelah itu, sesosok anggun yang berlumuran darah jatuh ke kejauhan. Lin Muzhao, kalah. Kakak senior, jantungku berdebar kencang, dan aku melangkah ke dalam kehampaan dan menembus batas. Dalam sekejap mata, aku berhasil menyusul Lin Muzhao. Lukanya sangat serius. Pakaian putihnya berlumuran darah. Luka paling parah berada di bawah bahunya, dekat dada. Seluruh area itu runtuh. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam, tubuhnya pasti sudah hancur total oleh telapak tangan Jia Seng. Binatang kecil, matilah demi orang suci ini. Awan-awan berarak di langit, dan jejak telapak tangan raksasa seluas ratusan kaki jatuh dari langit, seolah-olah ribuan gunung sedang menekan. Jia Seng telah memutuskan untuk membasmi. Lin Muzhao menatapku dengan sepasang mata indahnya, enggan untuk pergi, dan berkata, adik laki-laki, kakak perempuan senior tidak kompeten dan menyebabkan kalian mati di sini bersama. Saya tidak kompeten dan tidak bisa melindungi kakak senior. Jejak telapak tangan itu melesat turun, dan aku menatap langit. Tiba-tiba aku mengangkat tangan kananku, dan aura naga sejati berputar di sekitarku. Aku meraung, Jia Yi, dasar brengsek. Aku tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Kekuatan tinju itu meledak, berubah menjadi kekuatan untuk menekan lautan dan melambung ke angkasa.
Pada saat yang sama, gumpalan cahaya suci menghujani, disertai dengan aturan suci yang sangat misterius. Itu adalah semacam keberuntungan. Pukulan yang membawa keberuntungan alam naga terkandung dalam pukulan ini. Tiba-tiba, burung-burung terbang di dalam kepalan tangan, sosok-sosok leluhur kuno yang sedang berburu dan bertani, serta postur megah sungai yang mengalir deras dan gunung-gunung kuno yang berdiri tegak. Keberuntungan dunia benar-benar meledak pada saat ini. Ledakan, gunung dan sungai di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu bumi, mengubah pepohonan dan bebatuan kuno menjadi debu. Beberapa murid istana Yin Yang yang tak mampu melarikan diri juga tertimpa kekuatan aturan yang mengerikan. Seluruh dunia hancur. Kingsu bergetar hebat karena hantaman ini, seolah-olah seluruh dunia hancur akan runtuh. Bum bum bum, suara ledakan terus-menerus terdengar dari lengan kananku. Satu demi satu titik akupuntur tak mampu menahan energi suci yang agung itu dan meledak, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Sekalipun aku menggunakan keberuntungan alam naga untuk memberkatiku, aku tetap tak mampu menandingi seorang suci yang menyalakan api rerun dewa suci. Inilah celah dalam asal-muasal kekuatan, yang tak akan pernah bisa ditebus oleh bakat dan pemahaman. Lin Muzao menatap lenganku yang penuh luka, air mata menggenang di matanya yang indah. Ia terisak, adik junior, lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak ingin melihatmu menderita seperti ini lagi. Aku tersenyum tipis, tapi itu melukai lukaku dan membuatku sangat malu. Aku berkata, kalau aku bisa melindungi kakak senior sedetik pun, aku tidak akan merasakan sakit apapun. Mata indah Lin Muzao tertutupi kabut, lalu ia meninju dadaku pelan saat seperti ini, kau masih saja menggodaku. Di udara, sosok Jia Seng turun, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci, bagaikan matahari. Ia menatap kami dengan mata dingin dan berkata, dua murid Sangguan Ziyi yang paling sombong, kalian bisa mati sekarang. Ia mengangkat telapak tangannya, dan tiba-tiba seluruh dunia Kingsu yang rusak bergetar. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terhisap dari bumi dan berubah menjadi cahaya bintang yang bergoyang di antara telapak tangannya, membawa kekuatan langit dan bumi. Ini adalah serangan berkekuatan penuh dari seorang suci, dan bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan itu. Tapi pada saat ini, suara yang familiar datang dari langit yang jauh. Siapa yang ingin menyentuh muridku Sangguan Ziyi? Guru ada di sini. Tiba-tiba aku merasa seluruh dunia menjadi cerah, dan perasaan berada dalam situasi putus asa pun lenyap. Selama Santo Pedang Rusa Putih ada di sini, tak seorang pun bisa berbuat apapun terhadap kami. Lin Muzao juga naik ke pundakku dan berdiri, wajahnya yang sempurna penuh dengan senyuman. Saat berikutnya, Jia Seng terus menekan serangan itu dengan kedua telapak tangannya, menggeram, Sangguan Ziyi, kau terlambat. Ledakan, jejak telapak tangan itu sebesar gunung. Kali ini aku tak berdaya melawannya. Lagi pula, tenaga Nusan pun hampir habis. Berani, di langit, kabut bergulung, dan sesosok peri muncul. Itu adalah Master Sangguan Ziyi. Ia memiliki kultivasi yang sangat mendalam dan masih mempertahankan kecantikan masa mudanya. Ia tampak baru berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan gaun panjang yang berkibar-kibar bak peri. Ia mengangkat pedang rusa putih di tangannya, dan cahaya pelangi memancar dari jarak ratusan kaki. Cahaya pedang meledak, membelah telapak tangan Jia Seng menjadi dua bagian. Energi tak berujung mengalir pergi, dan telapak tangan itu lenyap begitu saja. Sangguan Ziyi. Jia Seng meraung marah, menyadari bahwa permainan telah berakhir. Sebagai seorang suci yang menyalakan api rerun dewa suci, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Seorang suci tingkat rendah bukanlah tandingan bagi Sein Pedang, apalagi Sein Pedang yang terkenal dari alam atas. Sesaat kemudian, Jia Seng meraung, dan tubuhnya lenyap tertiup angin, berubah menjadi puing-puing dan lenyap. Kamu masih ingin pergi? Sangguan Ziyi datang menunggangi pedang rusa putih, mengarahkan jarinya dengan ringan ke langit, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan putih muncul di kejauhan. Dengan suara dentuman keras, Jia Seng yang bersembunyi di balik awan pun jatuh. Dengan suara dentuman keras, gunung kuno itu bergetar, dan Jia Seng terhimpit di kaki gunung, tak bisa bergerak. Energi sucinya tertahan, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sekali Sangguan Ziyi menyerang dengan sekuat tenaga, Jia Seng mungkin tak akan mampu menahan satu gerakan pun. Kau punya niat membasmi terhadap muridku, Sangguan Ziyi, apakah kau masih ingin hidup? Sangguan Ziyi tampak acuh tak acuh. Ia mengangkat tangannya dan menjentikkannya pelan. Tiba-tiba, sebuah teknik pedang melesat dan memotong kepala Jia Seng dengan embusan. Kemudian, tubuh Jia Seng hancur berkeping-keping. Ia hancur total dalam niat pedang yang tampak sederhana namun dahsyat ini. Ratusan murid istana Yin yang tersisa tercengang. Saat Santo Pedang Rusa Putih tiba, nasib mereka telah ditentukan. Hancurkan kapal perang dunia. Seorang tetua sekte dalam berkata dengan suara gemetar,
cepat kembali ke kapal perang pendobrak batas. Terbang menjauh dari alam hancur Kingsu adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Cepat, apa kau masih menunggu untuk dibasmi oleh pedang suci? Sekelompok murid tiba-tiba terbangun dan bergegas menuju kejauhan. Sangguan Zi tidak menghentikan kami, melainkan mengangkat tangannya dan meletakkan masing-masing satu di bahu saya dan Lin Muzhao. Energi suci yang hangat langsung mengalir ke tubuh kami, menyembuhkan kami dengan cepat. Beberapa luka harus segera disembuhkan, jika tidak, akan meninggalkan luka tersembunyi permanen yang akan memengaruhi kultivasi kami seumur hidup. Tuan, Lin Muzhao mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, Muzhao telah mengecewakanmu. Tidak, tatapan mata Sangguan Zi melembut. Baik kau maupun Xiaoxuan tidak mengecewakanku. Sebaliknya, fakta bahwa kau berhasil selamat dari kejaran Sang Santo sampai sekarang sudah cukup membuat guru bangga. Aku menggertakkan gigi dan berkata, Guru, para biksu jahat dari Istana Yin yang ini telah melakukan banyak sekali kejahatan. Apa kita akan membiarkan mereka begitu saja? Tidak, kamu bisa melihatnya sendiri. Saya tertegun dan menatap langit, hanya untuk melihat dua monster raksasa muncul di awan. Mereka adalah dua kapal perang penembus batas yang ditunggangi Istana Yin Yang. Namun, pada saat itu, kekuatan suci yang dahsyat tiba-tiba melonjak, dan sebuah patung Dharma tombak perak melintasi langit dan langsung menusuk salah satu kapal perang. Phoenix perak itu menari-nari, dan tombak itu menebas, membelah kapal perang penembus batas lainnya menjadi dua. Sosok itu terlalu familiar, ramping dan anggun berbalut zirah lembut nan elok, tulang selangkai yang payudara yang tegak, pinggang yang bisa dipegang dengan satu tangan, dan bokong yang terbalut zirah lembut keperakan. Ditambah lagi wajahnya yang rupawan, jubah biru tua yang berkibar di belakangnya, ia tampak seperti seorang jenderal perempuan dari Kementerian Perang. Siapa lagi kalau bukan sepupuku? Di udara, sepupuku menatap orang-orang di Istana Yin yang dengan tatapan lembut dan berkata, kalian telah menyerang kapal perang kekaisaran dan membasmi para biksu yang saleh. Kalian telah melakukan pengkhianatan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, basmi mereka semua segera. Jauh di dalam awan, 10 kapal perang penerobos batas milik Kekaisaran Tianxin turun, dan sekelompok kavaleri besi mendesak kuda perang terbang untuk menyerang dari udara, dan dalam sekejap mereka menyapu sisa-sisa Istana Yin yang dengan kekuatan yang menghancurkan. Bu Suanyin, di antara orang-orang yang dikirim oleh Istana Yin yang kali ini, satu-satunya tetua sekte dalam yang tersisa meraung, mengerahkan energi sucinya, dan menamparkan sepupuku dengan telapak tangan. Apakah kamu mencari kematian? Sepupuku menyipitkan mata indahnya dan mengangkat tombak Phoenix perak untuk menusuk lawan. Dengan bunyi embusan, tombak itu menembus energi suci dan menusuk telapak tangan serta lengan tetua itu. Ia meraung kesakitan dan salah satu lengannya hancur. Dengan lengan lainnya, ia mengambil darahnya sendiri dan membakarnya, membentuk aura pertahanan keemasan, seolah ia bertekad untuk bertarung sampai akhir. Bisakah kamu menghentikannya? Sepupuku tersenyum tipis, dan seberkas api menembus tombak Phoenix perak dari telapak tangannya, lalu menusuk jantung tetua sekte dalam dengan embusan. Kemudian, kekuatan jalan suci aturan api meledak, langsung menghancurkannya menjadi abu. Jelas, setelah sekian lama tak bertemu, sepupuku telah menyatu dengan tubuh Phoenix api suci milik permaisuri api ilahi dengan lebih sempurna, dan kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Aku khawatir dia benar-benar bisa disejajarkan dengan seorang suci. Xiaoxuan, ketika sepupuku datang, luka-lukaku sempat pulih, jadi aku berjalan ke arahnya dan berkata, kakak, kamu di sini juga. Di hadapan guru dan kakak senior, sepupu saya tidak menunjukkan sikap terlalu mesra. Ia hanya menjabat tangan saya dengan lembut dan berkata, guru pedang suci dan saya bergegas datang begitu mendengar kabar itu. Untungnya, kami tiba tepat waktu, kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Apa kabar? Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa. Itu bagus. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, seluruh sisa Istana Yin yang terbasmi tanpa terkecuali di bawah pengepungan para guru dari Istana Kekaisaran dan Akademi Bailu. Setelah itu, mereka naik perahu untuk beristirahat dan kembali ke Zhongshu. Aku menatap alam hancur Kingsu untuk terakhir kalinya dan merasakan hukum kausal takdirku bergema dan bergejolak. Mungkinkah alam hancur Kingsu ini juga menyembunyikan rahasia? Aku tidak punya waktu untuk menjelajahinya, dan tubuhku yang terluka parah tidak mengizinkanku menjelajahi apapun. Berbaring di tempat tidur yang hangat di dalam kabin, rasanya sangat menyenangkan telah selamat dari bencana. Sepupuku duduk di dekat jendela, membuka sanggulnya, membiarkan rambutnya yang berkilau tergerai. Ia melirikku, lalu ke Lin Muzhao yang sedang berbaring telentang, dan berkata, sungguh suatu berkah bahwa kalian berdua selamat kali ini, tetapi kita harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, sekte-sekte jahat akan berpikir bahwa Akademi Rusa Putih dan Rumah Pangeran Bu mudah diganggu. Lin Muzhao bertanya, Guru Bu Suanyin, apa yang Anda dan Guru rencanakan?
Sepupuku tersenyum tipis dan berkata, begitu kita kembali ke Zhongzhou, kita akan segera mengumpulkan pasukan dan menyerang aula utama Istana Yin Yang. Apa? Lin Muzhao terkejut sesaat, lalu berkata dengan mulut sedikit terbuka, bukankah ini terlalu tiba-tiba? Istana Yin Yang memang sekte kelas 1, dengan 2 orang suci bergelar yang memimpin. Selain Jia Sheng, masih ada 4 orang suci lainnya. Sepupuku terkekeh. Tidak apa-apa, kali ini, kedua akademi bergabung dengan militer untuk membasmi semua kejahatan. Istana Yin yang berani mengirim seorang suci untuk menghadapi generasi raja muda dari Akademi Rusa Putih. Ini telah menyentuh batas kebenaran alam atas. Pertempuran ini pasti akan menghancurkan Istana Yin yang sepenuhnya dan membuat mereka melihat betapa mengerikannya kebenaran alam atas. Lin Muzhao mengerjap kalau begitu aku akan ikut bertempur dan secara pribadi mengakhiri hubungan sebab akibat antara aku dan Istana Yin yang ini. Setelah kamu dan Xiaoxuan pulih dari cedera, kalian berdua bisa bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, suara Tante Yao datang dari dunia Shen Ye. Apakah kau melupakanku? Aku tak kuasa menahan tawa. Secercah kesadaran ilahiku memasuki dunia Shen Ye dan membuka segelnya. Sesaat kemudian, Tante Yao, mengenakan gaun sutra biru tua, terbang keluar dari dunia Shen Ye. Ia melirik Lin Muzhao dengan marah dan berkata, kakak senior, kau kejam sekali. Kau menyegelku begitu lama, membuatku tak berdaya saat kau berjuang mati-matian, tak mampu bergerak. Lin Muzhao bersandar di kepala tempat tidur, tubuhnya anggun dan payudaranya naik turun, lalu berkata sambil tersenyum, adik perempuan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Mendengus, Tante Yao menatap sepupunya, lalu berjalan mendekat, menggenggam tangannya, dan berkata, Saudari Suanyin, apa kau tidak ingin melakukan apapun? Saudari senior Muzhao, akan menculik Bu Yixuan. Saya terdiam di mana itu. Lin Muzhao tersipu dan berkata, adik perempuan, tolong jangan bicara omong kosong. Di sisi lain, sepupuku dengan anggun memamerkan lekuk tubuhnya yang anggun, memperlihatkan payudaranya yang tinggi dan lurus. Lekuk tubuhnya sungguh luar biasa. Ia melihat sekeliling dengan mata indahnya dan tersenyum, ini hal yang bagus. Xiaoxuan adalah adik laki-lakiku, jadi wajar saja jika aku ingin dia dikelilingi oleh lebih banyak wanita yang luar biasa. Lin Muzhao adalah santo rusa putih, yang pantas untuk Xiaoxuan. Semakin sering hal seperti ini terjadi, semakin baik. Ah, Tante Yao tertegun dan menghentakkan kakinya karena marah saudari Suan Yin. Sepupunya menggenggam tangannya dan berkata, Ayao, kalau kamu tidak tahan, sekalian saja ikut. Sebagai adik Xiaoxuan, aku tidak keberatan dia menjadikanmu orang kepercayaannya. Singkatnya, setiap orang harus melahirkan seorang Xiaoxuan kecil, dan tujuannya adalah memastikan garis keturunan langsung Istana Bu terus meneruskan dupa. Bagaimana menurutmu? Apakah aku seorang adik yang berpikiran terbuka? Wajah cantik Tante Yao memerah, dan pipi Lin Muzhao pun memerah. Aku melotot padanya dan berkata, cukup. Apa aku pernah bilang ingin menikahi banyak wanita? Sepupuku menepuk pundakku dan berkata, anggap saja ini kerja keras untuk keluarga Bu. Ayah pasti setuju. Aku bersandar malas di kepala tempat tidur, mengingat kembali adegan mengerikan pertempuran berdarah di alam hancur Kingsu. Aku berkata, bisa lolos dari maut dari bencana ini, tak ada lagi yang penting. Aku hanya berharap kalian semua selamat. Tante Yao dan Lin Muzhao mengangguk penuh semangat. Kapal perang itu menerobos perbatasan dan kembali ke Zhongzhou secepat mungkin. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan setelahnya. Pertama, Istana Yin yang harus dihancurkan sepenuhnya, jika tidak, akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Bailu. Lebih baik menyerang lebih dulu daripada dikendalikan orang lain. Hal lain yang perlu diselidiki adalah apakah Menara Bahuang diam-diam telah membantu Istana Yin Yang. Jika demikian, badai lain pasti akan datang. Menara Bahuang berbeda dari Istana Yin Yang, anisasi ini memiliki koneksi di dunia hitam dan putih, dan kekayaannya cukup untuk menyaingi sebuah negara. Ia tidak bisa diukur sebagai kekuatan kelas 1 atau kekuatan teratas. Mungkin, raksasa ini, Menara Bahuang, sudah berada di atas kekuatan-kekuatan teratas. Sehari kemudian, Lin Muzhao dan saya memasuki dunia Shen Ye selama 5 hari. Semua luka kami telah sembuh, dan kultivasi kami bahkan lebih baik dari sebelumnya, terutama Lin Muzhao. Matanya yang indah memancarkan pesona peri dari dunia lain, dan ia benar-benar memasuki tingkat kelima kitab suci kuno Tianfeng, alam nostalgia Tianfeng, dalam pertempuran melawan orang suci ini, dan dengan cermat mengikuti langkah kaki Li Qingyin. Bagi saya, manfaat terbesarnya adalah pemolesan tubuh dan aturan. Saya telah bertarung melawan para Sein dan mengalahkan beberapa semi-Sein puncak di alam Kingsu yang rusak. Bisa dibilang sulit untuk menghadapi lawan di bawah alam Sein, kecuali mereka termasuk 10 orang teratas dalam daftar semi-Sein. Kapal perang pendobrak batas perlahan-lahan mendarat di Akademi Rusa Putih.
Di luar gerbang gunung, dua Master Istana Suci, Xiao Yi dan Yun Nisang, serta 36 Master Istana Dalam, semuanya tiba dan dengan hormat berkata serempak, "Selamat datang, Master." Sangguan Ziyi terbang turun dari kapal perang dan mengangguk, tidak perlu sopan. Kapan pasukan dari Kementerian Perang akan tiba? Xiao Yi berkata, "Aku akan tiba di sana dalam setengah jam, Suster Dekan. Aku telah mengumpulkan semua murid di atas alam raja, dan mereka semua akan mengikutimu dalam ekspedisi ini." Yah, mereka seharusnya benar-benar mengasahnya. Sangguan Ziyi menatap para ketua dengan mata indahnya dan berkata, "Begitu pasukan dari Kementerian Perang tiba, kita akan segera berangkat." Lalu, kapan orang-orang dari Akademi Tianfeng akan tiba? Sebelum ia selesai berbicara, sekelompok orang melayang turun dari kabut yang bergulung-gulung di langit. Mereka adalah Sangguan Nanfeng, mengenakan gaun sutra hijau, ditemani oleh Li Qingyin, Zhou Hanwen, Li Chengs, dan lainnya. Saat aku melihat Li Qingyin, ia juga menatapku, dan sebuah suara terdengar di telingaku, "Kau baik-baik saja." Saya menjawab, "Yah, orang-orang dari Istana Yin yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya." Kau masih saja keras kepala. Aku sudah menerima kabar bahwa kau dan kakak senior Mu Zhao sama-sama terluka parah dalam pertempuran di alam hancur Qingsu. Jika Paman Ziyi dan kakak Suanyin tiba tepat waktu, akibatnya pasti akan sangat buruk. Mulai sekarang, kau tidak boleh mengambil risiko seperti itu lagi. Ini bukan salah kami. Kalau kami harus menyalahkan seseorang, kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menjadi sasaran Istana Yin Yang. Niat membasmi terpancar di mata indahnya saat ia berkata, "Jadi, kali ini kita harus menghancurkan Istana Yin Yang sepenuhnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka bangkit kembali." Kali ini, dua akademi besar bergabung dengan Kementerian Perang, dan momentumnya sangat besar. Hampir semua master keluar dengan kekuatan penuh. Sedangkan untuk akademi, dengan dua dekan tua yang seperti monster tua menjaga mereka, tak seorang pun berani menyerang ke atas gunung. Tak lama kemudian, orang-orang dari Kementerian Perang juga tiba, dipimpin oleh Tuan Kota Fan dari kota Zhongzhou sendiri. Di tengah awan yang bergulung-gulung, Fan Qingyan mengenakan baju zirah lembut dan jimat dari Kementerian Perang Kekaisaran. Konon, ia adalah sosok yang sakti dengan kekuatan seorang santo, dan kekuatannya tak terduga. Selain itu, ada dua jenderal dari Kementerian Perang, keduanya santo, ditambah sepupunya, Bu Suanyin, yang memimpin pasukan pertahanan kota. Pertempuran ini bisa dikatakan penuh dengan para master. Dua orang suci pedang bergelar, sebanyak 10 orang suci, ditambah para semi orang suci yang tak terhitung jumlahnya, alam Yuanling, dan para ahli alam Tailing bertarung bersama. Istana Yin Yang, sebagai sekte jahat, telah berdiri dengan gagah berani di alam atas selama bertahun-tahun. Kali ini, jika mereka membuat kesalahan, mereka takut akan hancur. Gadis kecil Ziyi. Di gunung, di luar paviliun pedang, terdengar suara samar dari seorang dekan tua Santo Daoxuan punya beberapa trik tersembunyi. "Apakah dia butuh bantuan kami, dua tulang tua?" Sangguan Ziyi berkata dengan hormat, "Tidak perlu, Guru. Aku dan kakak senior Nanfeng bisa mengurusnya sendiri." Sangguan Nanfeng juga tersenyum dan berkata, "Guru, jangan khawatir. Adik perempuan Ziyi dan saya sudah bergelar orang suci pedang. Kami lebih dari mampu menghadapi seorang orang suci bergelar. Tenanglah." "Bagus sekali, hantu tua. Ayo kita lanjutkan bermain catur." Apa kau mencuri bidak caturku?" Semua orang tak kuasa menahan tawa. Kedua dekan tua itu tampak seperti dua orang tua yang tersesat, tetapi mereka juga orang-orang yang memiliki fondasi terdalam di kedua akademi tersebut. Dengan keberadaan mereka, tak seorang pun di alam atas berani menyentuh akademi. "Kakak senior, haruskah kita berangkat?" kata Sangguan Ziyi. "Baiklah, ayo berangkat." Tiba-tiba, kilat ungu menyambar telapak tangan Sangguan Nanfeng, membentuk badai petir ungu di area puluhan kaki di depannya. Gumpalan aturan suci melonjak, dan dalam sekejap mata, sepotong langit dan bumi terbuka. Melihat ke dalam, terdapat gunung kuno berbentuk trisula di depan, dipenuhi dengan atmosfer yang megah. Terdapat kelompok bangunan di gunung kuno itu, dan bendera Istana Yin yang berkibar. Gunung Tiga Pedang. Lin Muzhao sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka Tuan Nanfeng punya metode seperti itu. Dia benar-benar bisa langsung membuka terowongan ruang yang menghubungkan tempat ini dengan aula utama Istana Yin Yang." Di sampingnya, Li Qingyin berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, jika bukan karena ini, aku khawatir semua kultivator jahat di Istana Yin yang akan melarikan diri." Menyerang. Kedua pendekar pedang itu terbang bersama ke dalam lingkaran cahaya, dan sosok mereka berubah menjadi cahaya pelangi dalam sekejap mata, lalu melesat menuju puncak Gunung Tiga Pedang. Para Sein seperti Fan Qingyan, Xiao Yi, dan Yun Nisang juga melesat bersama, terbungkus energi suci dan melesat ke dalam kekuatan transmisi. Kabut bergulung-gulung,
dan orang-orang dari kedua akademi serta kementerian perang menyerbu satu demi satu. Kami bertiga juga berada di antara kerumunan dan menyerang Gunung Tiga Pedang bersama-sama. Sikat. Setelah memasuki lingkaran sihir, sosoknya langsung muncul di kaki pegunungan aula utama Istana Yin yang berjarak sejuta mil. Ia melihat dua santo pedang agung berdiri di udara, bayangan sihir mereka membubung tinggi, mengayunkan pedang rusa putih dan pedang angin langit bersamaan. Seketika, dua niat pedang yang mengguncang bumi dikorbankan dan diledakkan ke arah Gunung Tiga Pedang. Keduanya menghantam lapisan luar formasi pelindung Gunung Tiga Pedang dengan gemuruh bagai guntur. Dengan hanya 6 pedang, formasi perlindungan gunung mulai runtuh. Dengan mata Dewa Pedang terbuka, ia dapat dengan jelas melihat tatapan bingung para murid kuil Yin yang tak terhitung jumlahnya di gunung. Menghadapi kekuatan kedua pendekar pedang itu bagaikan menghadapi kekuatan surga, yang sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Pada saat itu, seberkas cahaya menyala di puncak gunung, memenuhi dunia di depannya dalam sekejap. Cahaya itu semakin terang, bagaikan matahari purnama. Dari pancaran cahaya yang menyala-nyala ini, muncullah seorang Taois bertubuh luar biasa. Ia mengenakan jubah abu-abu, tampak seperti seorang dewa. Matanya memancarkan pemahaman mendalam tentang hukum langit dan bumi. Ia berambut putih namun berwajah muda, dan di tangannya ia menggenggam pedang kuno berkarat. Ia tersenyum dan berkata, "Santo Pedang Nanfeng, Santo Pedang Ziyi, bocah bodoh mana yang telah memprovokasi kalian berdua? Mengapa kalian mengerahkan pasukan sebesar itu untuk menyerang Istana Yin Yangku?" Daoxuan, kamu bertanya meskipun kamu sudah tahu jawabannya. Mata Sangguan Ziyi seindah air saat ia berkata dengan tenang, "Duan Yuan, pewaris Istana Yin Yangmu, memimpin sekelompok tetua sekte dalam untuk membasmi dua muridku, Lin Muzhao dan Bu Yixuan, di alam Rerun Dewa. Beranikah kau bilang kau tidak tahu tentang ini?" Santo Daoxuan tersenyum. "Aku tahu itu, tapi di perjamuan 100 wanita cantik Sazu, bukankah muridmu yang terhormat, Bu Yixuan, juga menembus laut Ki Duan Yuan? Semua ini hanyalah interaksi antar anak muda. Sebagai Santo, bagaimana kau bisa terlibat? Ini akan terlalu tidak jantan untuk seorang tetua." Sangguan Ziyi menyipitkan mata dan tersenyum, "Tidak apa-apa kalau hanya Duan Yuan yang membasmi Lin Muzhao dan Bu Yixuan, tapi Istana Yin Yangmu juga mengirim seorang Santo bernama Jia Yi untuk bergabung dalam pertempuran. Kau juga seharusnya tahu tentang ini, kan?" "Oh, pendeta Tao tua ini tidak tahu kalau Jia Yi selama ini menyendiri di gerbang gunung, kan?" "Aku tidak tahu." Sangguan Ziyi tersenyum tipis dan membuka telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah dunia misterius yang diselimuti cahaya muncul di telapak tangannya. Itu tak lain adalah Rerun Dewa Suci Jia Yi. Rerun Dewa Suci menyimpan sebagian besar kekuatan dan pemahaman seorang Santo tentang aturan. Dapat dikatakan bahwa Rerun Dewa tersebut menyimpan esensi seorang Santo. Di alam atas, Rerun Dewa Suci adalah harta karun. Setelah dimurnikan, seringkali dapat menghasilkan Santo baru. Namun, Sangguan Ziyi jelas meremehkan Rerun Dewa Suci milik Jia Yi. Ia tiba-tiba melemparkan Rerun Dewa Suci itu dan berbisik, "Coba lihat, apakah itu Jia Yi dari Istana Yin Yangmu?" Ledakan. "Kau!" Santo Daoxuan terkejut dan buru-buru mengangkat Rerun Dewa Suci dengan kedua tangannya. Namun, serangan ini mengandung kekuatan ilmu pedang Sangguan Ziyi, dan langsung menghantam Santo Daoxuan ke gunung kuno di belakangnya. Puluhan puncak hijau runtuh satu demi satu, dan murid-murid Aula Yin yang tak terhitung jumlahnya terbasmi atau terluka. Di tengah runtuhnya batu dan runtuhnya gunung, sosok Dharma Santo Daoxuan muncul kembali. Tatapannya dingin Sangguan Ziyi, "Meskipun kau seorang Santo pedang bergelar, kau sudah keterlaluan. Jia Yi adalah seorang Santo yang diakui oleh alam atas. Bagaimana kau bisa membasminya sesuka hati? Terlalu berlebihan." Sangguan Ziyi tersenyum dan berkata, "Sebagai seorang suci, Jia Yi benar-benar menyerang kedua murid kesayanganku. Bukankah itu keterlaluan? Lagi pula, kali ini, aku tidak hanya akan bertindak terlalu jauh, tetapi juga bertindak ekstrim. Hari ini, aku akan menghapus 3 kata Istana Yin yang dari alam atas. Menghancurkan Istana Yin Yangku. Apa kau punya kemampuan untuk melakukannya?" Santo Daoxuan sangat marah. Ia mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba dua sosok ikan Yin yang membubung ke langit. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mengundang gemuruh dari 9 langit. Bahkan tekanan yang terbentuk sebelum ia bergerak pun cukup untuk membuat wajah generasi muda seperti saya, Lin Muzhao, dan Li Qingyin memucat. Adapun Tante Yao, Feng Qingyi, Gu Wei, Zhao Hao, dan lainnya, mereka mundur ratusan kaki untuk menghindari kekuatan Sang Santo. Dao mendalam. Sangguan Ziyi memegang pedang rusa putih di tangannya, energi pedangnya mengalir deras dari tubuhnya. Tubuhnya yang ramping melayang ke langit dan ia berkata, "Aku akan bertarung 1 lawan 1 denganmu. Jika kau menang, aku akan melepaskanmu. Jika kau kalah, kau akan dibasmi."
Itulah yang dimaksud pendeta Tao tua itu. Sein Daoxuan meraung, dan melesat ke langit dengan lapisan api, bertarung melawan Sein pedang rusa putih. Tiba-tiba, langit dipenuhi awan kemerahan dan aura pedang yang mengerikan. Pertarungan antara kedua Sein bergelar ini sungguh di luar imajinasi orang biasa. Setiap gerakan mereka seolah mampu menarik kekuatan surga. Kendali mereka atas aturan dan kekuasaan telah lama luar biasa. Sangguan Nanfeng memegang pedang angin langit di tangannya, dengan lembut mengarahkan bilahnya ke Gunung Tiga Pedang, dan berkata, Santo Roujue, apakah kau bersedia bertarung sampai mati denganku? Sein Roujue mengenakan gaun merah panjang, sosoknya yang mempesona dan anggun samar-samar terlihat di baliknya. Lekuk payudaranya yang kencang, pinggang ramping, dan pinggulnya yang seindah batu giok tak pelak lagi membangkitkan imajinasi orang-orang. Ditambah dengan wajahnya yang memesona, banyak sekali Sein dari jalan lurus di alam atas yang jatuh cinta padanya. Saat itu, ia jelas menyadari bahwa situasinya tak mungkin lebih buruk lagi. Ia mengangguk dan berkata, Roujue telah setia pada istana Yin yang seumur hidupnya. Kalau begitu, mari kita berbagi hidup dan mati dengan istana Yin Yang. Dua sosok bergegas menuju arah langit yang lain. Di udara, pertempuran yang menentukan antara dua orang ahli pedang bergelar dan dua orang suci bergelar sangatlah menarik, hingga akhirnya Tuan Kota Zhongzhou, Fan Qingyan, memberi perintah dan mulai menyerang gunung tersebut. Masih ada 3 orang suci yang tersisa di istana Yin Yang, tetapi mereka tidak lagi menjadi masalah. Mereka dibujuk oleh orang suci seperti Fan Qingyan, Xiao Yi, Ouyang Fu, dan Ku Yeliang, dan mulai bertarung satu sama lain. Formasi pelindung gunung runtuh total, dan seluruh gunung Tiga Pedang dan istana Yin yang terbentang di hadapanku. Aku berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menjadi yang pertama bergegas menuju gerbang gunung. Setidaknya puluhan murid luar istana Yin yang menghunus pedang mereka dengan ganas, membentuk formasi pedang. Salah satu dari mereka, dengan tatapan berbisa di matanya, berkata, setelah pertempuran hari ini, tidak ada jalan mundur. Siapapun yang berani naik gunung akan dibasmi. Siapkan formasi pedang. Tinju mewah dan tendangan bordir. Aku tersenyum tipis, dan dengan sekali kibasan bilah pedang, niat pedang persatuan antara manusia dan alam terhunus. Puluhan kaki energi pedang menyelimuti langit dan bumi, seketika membuat sekelompok murid luar istana Yin yang tampak pucat pasi. Sesaat kemudian, energi pedang meraung dan membelah kerumunan, menewaskan puluhan orang dan membelah gerbang gunung istana Yin Yang. Formasi pedang yang disebut-sebut itu terlalu rapuh menghadapi kekuatan absolut. Li Qingyin dan Lin Muzhao, 2 orang suci berjubah putih salju, muncul di kiri dan kananku. Cahaya pedang melesat keluar, dan mereka menangkis 2 tetua sekte luar. Keduanya memenuhi syarat untuk masuk 10 besar daftar semi-santo, sementara beberapa tetua sekte luar Kuil Yin yang hanyalah semi-santo tahap awal dan menengah, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kami. Dapat dikatakan bahwa dengan kematian Duan Yuan dalam pertempuran, para master tingkat atas Kuil Yin yang masih mampu bertarung dengan kami, tetapi generasi muda jauh lebih berbeda. Bahkan jika kedua orang suci dan aku tidak mengambil tindakan, Tante Yao, Dongfang Lin Er, dan yang lainnya sudah cukup untuk menghabisi ribuan murid aula utama Kuil Yin Yang. Kerumunan itu berjuang keras mendaki Gunung Tiga Pedang dengan gagah berani. Hanya sedikit murid istana Yin Yang yang mampu menahan mereka. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat sesosok tubuh anggun bergaun sutra, memegang tombak Phoenix perak, terbang di belakangku, seolah-olah ia sedang menjaga kelompok kami. Suster, tidakkah kau pergi dan membantu para santo itu? Aku tahu dia punya kekuatan seperti santo perang. Mata sepupuku yang indah berbinar penuh kasih sayang saat ia tersenyum dan berkata, tidak, aku tidak akan pergi. Mereka bisa mengatasinya. Misiku kali ini hanya untuk melindungimu dan calon menantu keluarga Bu kita. Hah, aku bingung. Pipi Li Qingyin dan Lin Muzhao memerah, dan mereka tidak tahu bagaimana menanggapi kalimat ini. Aku berbisik, kakak, jangan bicara omong kosong. Hah. Dia terkejut dan merendahkan suaranya untuk berkata, belum selesai. Ya, aku berubah pikiran dan berkata, bukannya aku tidak bisa melakukannya, tapi ada beberapa hal yang memang mustahil untuk dicapai. Muzhao adalah kakak perempuanku, jadi tolong jangan coba-coba menandingi kami. Ayao hanyalah temanku, aku tidak punya ekspektasi yang tidak pantas. Oh, sepupuku merenung sejenak dan tidak berkata apa-apa. Li Qingyin lah yang menatapku dengan mata indahnya, dan secercah kekecewaan tampak di wajah cantik Lin Muzhao. Entahlah, aku salah lihat. Sedangkan Tante Yao, dia yang paling tenang, dengan senyum di wajahnya, dan tampak tidak keberatan digoda sama sekali. Zhao Hao bermandikan cahaya Buddha. Dengan sekali tekan, sebuah segel Buddha raksasa muncul, menghancurkan 2 murid jahat istana Yin yang hingga berkeping-keping. Ia menggeram, kalian pikir kalian siapa? Beraninya kalian menantang Buddha?
Song Qian tertawa terbahak-bahak keledai botak, kau menjadi lebih kuat lagi. Kultivasi Tong Zuo dan Mo Li juga meningkat pesat, dan keduanya menunjukkan tanda-tanda memasuki alam Tailing. Latihan di Akademi Bailu memang sangat membantu mereka, terutama Zhao Hao. Dia sekarang adalah orang terkuat di seluruh wilayah pedang Suanyu, kecuali aku, Su Yan, dan Tan Tai Yao. Mengikuti jejak kepala Wan Fo Dao di Akademi Bailu, dia telah mengembangkan seperangkat keterampilan Buddha dan Tao. Dia berlatih seni bela diri lain seperti orang bodoh, tetapi tampaknya telah membuka pikirannya terhadap seni bela diri Buddha dan Tao, dan kemajuannya jauh melampaui jangkauan orang biasa. Tang Kueran memegang pedang tipis di tangannya, dengan Wang Li berkibar-kibar di sekitar bilahnya. Ia mengenakan gaun biru tua yang sangat cocok dengan temperamennya. Setelah memasuki alam atas, ia beralih berlatih ilmu pedang. Kini, ia sedang mengejar Su Yan dan Tan Tai Yao dalam ilmu pedang. Meskipun bakat dan pemahamannya sedikit lebih buruk, ia sangat tekun. Belum lagi mengejar Su Yan, ia masih memiliki peluang bagus untuk mengejar Tan Tai Yao. Terlebih lagi, Tang Kueran memiliki temperamen bak anggrek, dan kecantikannya bak gunung es. Dengan peningkatan keterampilan bela dirinya, temperamennya menjadi semakin transenden dan luar biasa. Ia telah lama menjadi sosok yang sangat menarik perhatian di akademi, sedemikian rupa sehingga ia selalu dikelilingi oleh sekelompok murid inti, yang sibuk menunjukkan kesopanan mereka dan tampak tak kenal lelah. Adik Tang, para kultivator jahat Istana Yin yang itu berbahaya dan ganas. Ikuti aku dan maju ke medan perang. Jangan sampai mereka menyergapmu. Ya, dan aku, Lu Dasan, juga bersedia menemanimu untuk melindungi adikmu datang. Adik Tang, ilmu pedangmu telah meningkat lagi. Jika kau terus seperti ini, kau akan segera setara dengan murid-murid Istana Suci. Tang Kueran mengabaikanku dan langsung berjalan ke sisiku sambil memegang pedang. Ia menatapku dengan kesal dan berkata, kalian, apa kalian benar-benar hanya akan melihatku seperti ini? Apa kalian tidak tahu bagaimana caranya menolongku? Aku menunjuk dan berkata, lihat Tong Er. Dia punya banyak pengikut di sekitarnya, tapi dia bisa menanganinya dengan sangat baik. Ya, Tang Kueran meliriknya dan berkata, Tong Er, gadis kecil ini, belum pernah merasakan begitu banyak omongan manis. Banyak tuan muda di sekte dalam yang hanya bersikap dangkal. Aku benar-benar khawatir Tong Er akan tertipu. Jika dia tertipu, kita punya tanggung jawab. Bicaralah padanya saat kau punya waktu. Dialah yang paling mendengarkanmu. Saya sakit kepala. Di sampingnya, Lin Muzhao tersenyum tipis adik laki-laki, kau punya banyak sekali kesempatan romantis. Adik perempuan Tang dan adik perempuan Liu, keduanya adalah wanita cantik yang terkenal di sekte dalam, dan mereka berdua sangat akrab denganmu. Aku terdiam jadi aku telah menjadi pelindung bunga untuk adik-adik junior yang cantik. Aku lebih suka menjadi pendekar pedang yang tidak dikenal. Pelindung bunga itu terlalu menyinggung. Tang Kueran terkekeh ngomong-ngomong, Ayao baru-baru ini berlatih ilmu pedang denganmu, bolehkah aku ikut? Bisa, dalam hal ini, saya sangat yakin. Dengan kemampuan pedang saya saat ini, saya memang bisa menjadi guru mereka. Mereka semua dibawa dari alam naga, dan mereka adalah orang-orang Istana Buwang kita. Mereka juga akan menjadi tulang punggung Istana Buwang di masa depan. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula Istana Buwang. Terlepas dari situasi atau moralitas secara keseluruhan, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka. Ada cukup energi spiritual di dunia Senyai, cukup untuk semua orang berlatih bersama. Saat itu, mata indah Lin Muzhao meredup saat ia berbisik kepadaku, adik junior, aku merasa sedikit cemburu. Apa yang harus kulakukan? Aku sedikit terkejut dan menatapnya lekat-lekat. Matanya yang indah dan bersih menatapku, begitu tenang dan serius. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku berpikir lama dan akhirnya berhasil mengatakan sesuatu. Aku mengirim pesan suara kakak, baiklah. Kau memegang posisi yang sangat tinggi di hatiku. Jangan khawatir. Seberapa tinggi? Setinggi puluhan gunung tiga tepi. Aku diam-diam mengerang. Bahkan kakak perempuanku pun butuh dibujuk. Sepertinya semakin sulit bagiku untuk bertahan hidup di Akademi Bailu. Pada saat ini, terdengar guntur di depan, dan ratusan atau ribuan energi pedang melesat keluar dari gerbang dalam Istana Yin Yang. Itu adalah formasi pertempuran yang dibentuk oleh para murid dalam. Setidaknya ratusan murid dalam Istana Yin yang bergegas keluar, termasuk banyak ahli dari alam Tai Ling dan alam Yuan Ling. Sekarang giliran kita, Li Qingyin dan Lin Muzhao sangat gigih. Mereka mengaktifkan ilmu pedang yang tercatat dalam kitab suci kuno Tianfeng seperti dua peri yang turun ke dunia fana. Hanya dengan dua pedang, mereka berhasil memukul mundur semua murid inti Istana Yin Yang. Dengan seranganku yang bagaikan naga yang muncul dari jurang, semua murid inti Istana Yin Yang langsung tertahan di gua dalam. Semua orang menyerang mereka bersama-sama,
membuat mereka tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Otang pembawa sial, puluhan sosok turun dari langit. Mereka semua adalah tetua sekte dalam, termasuk beberapa yang kuat di alam semi suci akhir dan puncak. Lagi pula, Istana Yin yang adalah sekte kelas 1 dengan fondasi yang kuat, jadi mereka masih bisa menunjukkan kekuatan ini. Energi suci melonjak, dan serangan yang dilancarkan puluhan tetua bagaikan air pasang, penuh kekuatan jahat. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat turun, awan bergulung di langit, dan dari lautan kabut, sebuah tombak yang berada di atas segalanya terjulur. Panjangnya ratusan kaki, dan ujung tombak itu terekspos. Hampir 10.000 pola spiritual diaktifkan, mengguncang langit dan bumi. Tekstur pada bilahnya begitu jelas, dan tiba-tiba menebas. Bum bum bum. Hampir 10 tetua sekte dalam muntah darah dan meninggal, dan sisanya juga dalam kondisi buruk. Setelah terkena tombak Phoenix perak, semua orang terluka, dan beberapa bahkan berada di ambang kematian. Di antara awan dan kabut, sosok ramping dan anggun sepupuku, terbungkus rok panjang, melangkah selangkah demi selangkah, tampak sangat anggun. Fusinya dengan tubuh suci Phoenix api semakin sempurna, dan terdapat hubungan sebab akibat antara tuan dan hamba antara tubuh suci Phoenix api dan tombak Phoenix perak. Tombak Phoenix perak ini memiliki hampir 10.000 pola spiritual, yang kedua setelah artefak legendaris. Tidak banyak orang di dunia yang dapat mengaktifkan 10.000 pola spiritual ini, bahkan para santo bergelar pun mungkin akan kesulitan. Hanya sepupuku, dengan tubuh suci Phoenix apinya, yang dapat dengan mudah mengaktifkan semua kekuatan yang terkandung dalam pola spiritual ini, yang juga merupakan keberuntungan besar. Li Qingyin dan Lin Muzhao sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka sepupu mereka begitu kuat. Bahkan banyak penguasa istana inti yang bersiap untuk bertindak pun tercengang. Pukulan ringan ini ternyata berpengaruh dalam menentukan hasil. Karena pukulan ini, lebih dari separuh fondasi istana inti istana Yin yang hancur. Basmi mereka semua dan jangan tinggalkan seorang pun. Semua orang bergegas masuk ke gerbang dalam istana Yin Yang, dan dengan keunggulan jumlah, mereka membasmi murid-murid dan tetua dalam satu persatu, sementara kerugian mereka sendiri hampir nol. Dalam sekejap mata, mereka telah menyapu gerbang dalam. Pada saat ini, terdengar teriakan keras di langit, dan seorang suci istana Yin yang jatuh. Seketika, para murid dalam yang masih melawan tercengang, dan wajah mereka dipenuhi kengerian, bahkan air mata pun berlinang. Tuan Paman Hai Seng, telah jatuh. Mustahil, bagaimana mungkin seorang Sein tingkat menengah yang kuat seperti Paman Hai bisa dikalahkan? Namun, Xiao Yi di udara sedang memegang bola cahaya rerun dewa suci di tangannya, tatapannya dingin. Memang dialah yang telah membasmi santo laut legendaris itu. Satu demi satu, Fan Qingyan dan Ouyang Fu masing-masing membasmi seorang orang suci, dan pertempuran antara para master teratas di udara hampir berakhir. Seberkas energi pedang merobek langit, lalu sesosok anggun jatuh dengan canggung ke pegunungan, mengguncang bumi dengan dahsyat. Sein Roujue pun kalah. Cukup sulit baginya untuk bertarung melawan Sein Pedang Tianfeng selama ratusan ronde. Pertarungan antara Sangguan Ziyi dan Sein Daoxuan adalah yang paling sengit dan sulit diprediksi. Setelah 100 ronde konfrontasi, sang master hanya memiliki sedikit keunggulan. 900.